Orang ini baru saja kembali dari wajib militer. Pacarnya sudah menunggu selama ini untuk akhirnya bertemu dengannya, tapi ya, pria ini punya prioritas yang jelas. Dia hampir tidak memandangnya dan langsung berlari melewatinya. Langsung ke kamarnya karena yang menunggunya di sana adalah kapsul game barunya yang baru. Sebelum bergabung dengan tentara, dia adalah pemain hardcore No. 1 dalam game yang sangat sulit. Game yang akhirnya ditutup. Tapi sekarang game serupa yang baru saja dirilis. Dan dia tidak sabar untuk mencobanya, memasuki dunia game. Tahap pembuatan karakter sudah siap, jadi dia cepat-cepat memberi dirinya gaya rambut bagian tengah yang keren. Dan mengirimkan namanya sebagai Kaiser. Selanjutnya, dia dipindahkan ke medan perang apokaliptik. Sebagai tahap tutorial, grafisfernya luar biasa. Tapi pertama-tama senjata diperlukan. Kaiser memilih pedang dan bertemu Charlie sang ksatria. Kapten membawa tentara bayaran untuk menghadapi pertempuran. Situasinya suram. Dan Charlie khawatir bencana terburuk akan turun jika mereka tidak menghentikan monster sekaligus. Mereka disambut panah dan binatang prajurit. Tapi sebelum ksatria menyelesaikan kalimatnya, Kaiser langsung maju dan menghancurkan setiap makhluk di pandangannya. Meski sebagai pemula di game ini, dia bergaya di hadapan para bajingan bermuka hiena ini untuk mengirim mereka kembali ke hutan selama ini. Dia khawatir kemampuannya pasti menurun. Tapi dia hanya merasa lebih ringan di kakinya. Kapten malam memujinya. Membuka sistem favorabilitas di dalam game. Sama seperti sebelumnya, sang kapten mempercayainya begitu kuat. Hingga dia bahkan tak akan peduli jika anak kita melakukan kejahatan saat ini. Membuatnya mendapatkan gelar bernama kasih sayang maksimal. Selanjutnya, mereka harus menghilangkan penyihir gelap di dalam gerbang. Ketika tiba-tiba lebih banyak monster merayap masuk ke dalam kastil, Charlie berniat bertahan dan menyuruh sang pahlawan untuk berhenti. Sang pemanggil mempercayakan masa depan kepada anak kita, bahkan Kaiser terkejut bahwa kesatria ini malah bersiap untuk melawan gerombolan monster. Padahal seharusnya dia membantumu mengalahkan bos. Perilakunya seharusnya berubah berdasarkan tindakan pengguna. Tetapi apa yang mengintai di sisi lain pintu ini benar-benar jahat. Begitu jahatnya hingga bahkan sistem memperingatkannya. Kaiser segera menyadari bahwa ini adalah potongan tersembunyi. Mekanisme yang sengaja disembunyikan, yang membutuhkan kondisi mendadak untuk dipenuhi, meski berbahaya. Dia justru bersemangat menghadapi apa yang ada di depan. Dan akhirnya pintu terbuka, tetapi alih-alih penyihir gelap, ada makhluk raksasa menantinya di depan. Seekor binatang yang dibelenggu rantai, diselimuti aura merah darah. Naga iblis berdarah besi bertemu dengan korban berikutnya. Sementara Kaiser ketakutan karena harus melawan bos legendaris. Tepat di awal permainan, game baru ini meminjam beberapa hal dari yang sebelumnya. Demlock, salah satu inspirasinya adalah sistem yang membentuk peringkat. Dari langka biasa, heroik, dan legendaris, atau dikenal sebagai sistem tingkatan. Sistem tingkatan juga berlaku untuk setiap bos monster. Di setiap level, dan yang paling sengit di antaranya adalah monster unik, yang sebenarnya memiliki nama mereka sendiri. Dan seperti yang kalian tebak, bajingan dengan wajah seram ini ternyata adalah salah satu naga, bos yang layak disebut. Ia memusatkan gelombang kekuatan yang luar biasa dan mengaungkan tekanan yang gila-gilaan. Tekanan dahsyat ini membuat pemain terpana memanggil sistem untuk mengeluarkan beberapa layar sistem berbeda, memberitahunya tentang jenis spesies naga, serta penurunan kemampuan fisiknya sendiri. Semua yang berkaitan dengan gerakan turun 20 hingga 25%. Dan saat ini, bocah kita hanya bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang diisap oleh pengembang game saat mereka memasukkan makhluk ini ke dalam game. Satu-satunya hal baik tentang kadal raksasa ini adalah bahwa ia adalah monster boss yang terkendali. Bahkan begitu, terkena satu saja. Serangan dari cakarnya adalah tiket langsung ke alam bayangan. Kaiser sudah pernah menghadapi situasi seperti ini. Di Demlock, lawan-lawannya adalah monster boss yang menakutkan. Meninggalkannya hanya dengan satu pilihan di tangan, pilihan untuk membunuh atau dibunuh. Pemain jagoan itu menghunus pedangnya dan menghindari serangan pertama. Serangan yang menghancurkan tanah, dia menghindar ke kanannya. Sebelum menerjang kembali ke pertarungan dengan tebasan lebar. Memberikan naga itu semacam kerusakan naga. Auman kedua menyebabkan monster itu membuatnya pingsan lagi. Kaiser menyadari bahwa dia akan diinjak-injak. Jadi dia menangkis cakar itu dengan tebasan pedang lainnya. Hanya untuk terpental beberapa kaki ke belakang akibat benturannya. Dia butuh sejenak untuk mencatat berapa banyak kerusakan yang dia berikan. Dan dari 1 juta poin nyawa,
pria ini hanya mengambil 120. Dengan kata lain, dia harus fokus atau dia akan berakhir di atas piring. Ini adalah tingkat kesulitan terburuk yang mungkin. Mempertimbangkan bos tutorial untuk memulai. Kaiser menebas naga sekali lagi. Sambil mengingat komentar-komentar gila yang dia baca di forum tentang naga ini. Rupanya, bahkan pemain terbaik di game ini tidak berhasil mengalahkan makhluk itu. Tapi bocah kita sejauh ini sedang bergaya dengan tebasan-tebasannya ini. Semakin banyak komentar melintas dalam ingatannya. Sementara dia menggunakan pedangnya untuk menangkis dan menjatuhkan naga. Setiap kali, yang menarik. Komentar-komentar itu juga memperhatikan bagaimana spesies naga iblis namanya terungkap. Kebanyakan pemain mengira itu semacam bug. Yang lain sama sekali tidak memahaminya. Begini, seseorang akhirnya baru saja mengalahkan bos tutorial. Monster untuk pertama kalinya, menusuk cakar naga. Dia menyiksa binatang itu dengan tebasan beruntun. Kaiser benar-benar bergaya Levi Ackerman Beyblade pada pantatnya. Dan mulai memotong-motong tubuh binatang itu. Tentu saja, naga itu tumbang, menjadikannya orang pertama yang pernah mengalahkan bos legendaris. Di tutorial, dia akan mendapatkan hadiahnya sebentar lagi, tapi untuk sekarang. Kaiser di sini terengah-engah dan benar-benar kelelahan. Kesal betapa bandelnya bos sialan ini. Mengeluarkan pedangnya, dia fokus pada detail. Bahwa dia adalah pemain pertama yang membunuh bos, bahkan melangkah lebih jauh daripada beberapa teman lamanya sendiri. Mereka pun mengira binatang itu tak terkalahkan dalam fase tutorial. Tapi untuk sekarang, Kaiser penasaran bagaimana kabar teman-temannya. Sementara itu, sesuai hadiahnya, dia mendapatkan gelar pembantai pertama dan membuka beberapa sifat untuk gameplaynya. Yang pertama adalah master senjata, yang kedua adalah naga tersembunyi. Yang ketiga adalah pembantai, yang keempat adalah pahlawan, kelima adalah penakluk. Semua syarat mereka telah terpenuhi. Membuka sifat yang lebih kuat lagi bernama mata kebenaran. Dan hanya dari kesan pertama, Kaiser terkejut bahwa dia mendapatkan begitu banyak hanya dalam satu pertarungan. Lagi pula, di tutorial rata-rata, hanya satu sifat yang dihadiahkan per pemain. Mari kita bicara tentang sifat sebentar. Mereka adalah salah satu sistem khusus dalam game ini. Bervariasi dari berbagai jenis seperti pemandu dan master pedang. Beberapa yang level lebih tinggi hanya dihadiahkan berdasarkan performa. Saat ini, stat Kaiser hampir 2 kali lipat. Efek pedangnya juga meningkat. Bersama dengan sekumpulan buff lezat lainnya, dia mengamati sifat khusus yang memungkinkannya melihat hal-hal yang biasanya tersembunyi. Ini efek yang samar, dan tentu saja. Sementara master senjata dan pembantai pahlawan adalah sifat hebat. Sendirian, tapi mereka tidak istimewa. Akan selalu ada beberapa orang di basis pemain yang akan memiliki sifat seperti itu. Tapi ketika menyangkut skill unik, seperti mata kebenaran, hal ini adalah satu-satunya. Dengan kata lain, seseorang memenangkan lotre dengan tarikan ini. Dia mendapat sekumpulan hadiah berbeda dan membuat pencapaian luar biasa. Bahkan gelar yang dia dapatkan memberinya efek khusus untuk memberikan 10% damage lebih tinggi pada monster boss. Saat ini, Bro merasa seperti hidup mewah. Terutama karena biasanya dia punya nasib paling sial di game sebelumnya. Sama seperti aku setiap kali membuka case di Counter-Strike. Bagaimanapun, dia mengintip pintu yang terbuka dan ternyata itu Kapten Charlie. Terlihat berdarah dan babak belur, pria itu terkejut menemukan pemain ini. Dan bertanya apakah Kaiser benar-benar berhasil membunuh monster-monster itu sendirian. Sang kapten tidak bisa memahami. Bagaimana mungkin pria ini bahkan tidak terluka parah, membuatnya bertanya-tanya. Seperti apa pemain tingkat dewa ini sebenarnya? Dia memilih untuk tidak mengejar ketertarikannya pada latar belakang Kaiser dan berbagi bagaimana para pahlawan biasanya lahir di masa-masa kekacauan absolut. Jadi kehadiran pria ini adalah tanda harapan bagi dunia. Dialog game yang klise ini membuat cowok kami bosan setengah mati. Sementara pria ini berlutut untuk memohon kepada sang pahlawan untuk memberinya kesempatan menjadi pedangnya. Bahkan sistem menjelaskan bahwa niatnya memang tulus. Dan dia akan menjadi bawahan Kaiser karenanya. Cowok kami terpana dengan tawaran itu, namun sekali lagi, Charlie sudah mati di versi game ini. Jadi tidak akan ada manfaat khusus. Tutorial secara spesifik menyoroti bahwa peristiwa ini akan terjadi di masa lalu. Dan berpikir bahwa ini hanya formalitas yang buruk. Kaiser menyuruh sang kapten melakukan apapun yang dia inginkan. Kata-katanya ditafsirkan sebagai penerimaan.
yang memungkinkannya mendapatkan dukungan sang kapten. Pria itu sekarang akan tertidur dengan tenang, berharap untuk masa depan yang lebih baik bersama sang pahlawan. Kaiser memperhatikan kata-kata itu sementara sistem mengumumkan bahwa dia akan segera kembali ke Pantheon. Portal besar muncul tepat di belakangnya. Sudah waktunya keluar dari tahap tutorial. Tapi sebelum pergi, sang kesatria memanggil tuannya dan menanyakan tujuan berikutnya, berpikir sejenak. Kaiser menjawab bahwa mereka akan pergi kemanapun dibutuhkan. Karena dunia ini berantakan. Sang kesatria bersemangat dengan jawaban ini. Berkelakuan seolah bos baru saja mengutip Socrates atau semacamnya. Proses teleportasi dimulai dengan hitungan mundur 5 detik. Sang kapten memberinya artefak sebelum hitungan mundur selesai. Dan dalam kata-kata terakhirnya, Charlie tersenyum dan berterima kasih pada junjungannya. Berharap untuk keselamatan. Kaiser segera dikembalikan ke Pantheon. Setelah urutan ini, menyambutnya ke lokasi di mana pemain memilih dewa, dan memulai jalan ke depan untuk berkah mereka. Dia mengagumi struktur Pantheon terkenal, tetapi lebih umumnya. Ini bisa dianggap sebagai ruang gacha biasa. Tempat yang sama ini bertanggung jawab membuat beberapa pemain menangis dan tertawa. Tergantung pada keberuntungan mereka, karena dewa gacha mengatur nasib mereka. Karena seorang pemain hanya bisa melayani satu dewa, jalan mereka diputuskan sesuai dengan itu. Segala sesuatu dalam game ini dibagi berdasarkan tingkatan. Dewa sendiri memiliki tingkatan mereka, fable, hero, dan mythic. Dewa fable adalah makhluk yang menjadi dewa melalui cerita. Tersebar di zaman kuno. Dewa hero adalah mereka yang berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia, membentuk ascension mereka. Terakhir, ada dewa mythic. Mereka yang bertanggung jawab atas seluruh mitologi. Seperti Zeus atau Odin dari masing-masing mitologi mereka. Seperti yang diharapkan, dewa mitos juga merupakan tingkatan tertinggi. Setiap kartu mengambang di dimensi ini mengandung dewa yang berbeda. Jadi sistem mengizinkannya memilih satu. Mengetahui bahwa keberuntungan bocah kita sangat sial. Dia tidak terlalu peduli. Tapi yang paling mengejutkannya adalah kartu bersinar. Berwarna emas di antara yang lain mengaktifkan mata kebenarannya. Kaiser tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa menggunakan kemampuan ini untuk melihat apa yang ada di balik kartu manapun. Disinilah kemampuan ini menjadi benar-benar rusak. Karena dia akan benar-benar tahu tarikan gacha mana yang terbaik dan cukup gunakan itu untuk keuntungannya. Rekan setim yang sama yang mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki keberuntungan paling sial. Mereka mengerti perasaannya. Karena itu selalu membuat pria ini merasa tertekan. Tapi sekarang segalanya telah berubah, dia secara resmi bisa menjadi ranker yang kuat. Kaiser bahkan tidak bisa menahan kegembiraannya dan terlihat sangat konyol. Karena bro tahu dia sudah menang dari sekarang. Dia memutuskan bahwa dia hanya akan menargetkan kartu emas untuk keuntungannya sendiri. Dia mengambil kartu pertama yang memancarkan kilau emas. Setelah menarik dewa pedang bertangan satu tingkat mitos. Itu adalah tarikan mitos, jadi itu bagian yang menarik, tapi pada saat yang sama. Sistem sebenarnya mengeluarkan pesan aneh rupanya. Kaiser tidak memenuhi syarat untuk menjadi rasul air mata. Jadi dia didesak untuk menarik kartu sekali lagi. Bro menangis mempertanyakan. Kenapa dia tidak bisa menjadi rasul sejak awal? Bahkan dewa mitos terkejut dengan pengungkapan ini. Ini adalah kejadian aneh yang belum pernah dia dengar. Seorang pemain mengalami hal yang serupa. Kata wadah menempel di ingatannya karena biasanya setiap kali pengguna dibunuh oleh keturunan Raja Iblis, Sang Dewi menyampaikan wahyu kepada mereka. Satu-satunya masalah adalah, si bro malah membunuh bosnya. Tapi Sang Dewi bahkan tak pernah datang. Singkat cerita, bro ini menderita karena terlalu sukses. Karena dia membunuh bos tutorial. Sehingga tak pernah menerima berkah Dewi. Kaiser memeriksa stat sistemnya dan tak menemukan apa-apa. Bagian rasul benar-benar hilang. Hanya membrandingnya sebagai petualang biasa. Ini membuat segalanya rumit baginya. Membuatnya merenungkan langkah selanjutnya. Bro ini pada dasarnya menarik kartu Dewa Mesir dari Yu-Gi-Oh! Tapi sekarang dia bahkan tak bisa memanggilnya. Setiap kartu akan mengatakan hal yang sama. Menyebabkan dia terjatuh ke lututnya. Korban dari nasib sialnya sekali lagi. Bocah kita tak mengerti apa langkah selanjutnya yang harus diambil. Karena bahkan jika dia menghapus karakter ini dan memulai ulang permainan, akan ada masa tunggu 2 bulan. Tapi kemudian itu terjadi, matanya melirik ke kanan. Melihat kartu aneh yang bersinar dengan energi merah menyala. Kartu ini unik dalam esensinya. Karena dia bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya, setelah memilih kartu tersembunyi.
Dia menarik petualang terakhir yang terlupakan, Kasiar. Memenuhi kualifikasi untuk menjadi rasul pria ini. Dunia Kaiser bersinar merah. Karena dia tahu situasi ini spesial. Ini adalah potongan tersembunyi yang tak diketahui siapapun. Setelah dikonfirmasi, sistem menambahkan kelasnya. Sebagai petualang terakhir ke lembar statnya. Memungkinkan dia mendapat bantuan dari prajurit terakhir umat manusia. Energi merah yang bergegas melingkar masuk ke tubuhnya. Membuka kemampuan unik untuk menggunakan skill. Tanpa terikat oleh batasan kelas apapun. Yang mana ini sungguh luar biasa overpowered. Bahkan mengesampingkan perbedaan kelas. Anak kita sekarang bisa memakai skill apapun dari kelas manapun. Jadi dia bisa mengambil semua skill berguna. Yang dia butuhkan untuk membangun pohon skill khusus berkat mata kebenaran. Dia bahkan bisa memperkirakan jenis skill yang akan didapat. Dan menggabungkannya dengan senjata. Master Trait hanya akan membuatnya semakin overpowered. Berkat ini pria ini akan menjadi master yang kuat. Serba bisa tanpa kelemahan yang tersisa. Dengan proses kemajuan yang telah selesai. Sistem bermaksud untuk memindahkannya ke Aftertale. Dalam 5 detik Kaiser bersemangat. Dan akhirnya punya alasan untuk benar-benar berusaha dalam game. Dia tersenyum karena masa depannya sebagai ranker kini telah menyala kembali. Sekali lagi di Aftertale kita tiba di kota awal RD. Para pemain menggerutu karena mendapatkan gacha yang buruk. Tapi beberapa yang lain baik-baik saja. Karena kelas tempur bukan satu-satunya hal di game ini. Lingkungannya ramai dengan berbagai pemain. Tapi di antara orang-orang ini ada juga para pencari bakat. Para pria yang mengenakan setelan sejalan itu. Mereka sebenarnya mencari anggota berbakat. Untuk guild mereka sendiri, tapi sebenarnya mereka dianggap cukup menyebalkan. Salah satu pencari bakat frustasi. Dan ingin memenuhi kuotanya merekrut anggota. Kalau tidak, bosnya akan menghajarnya, tapi yang menarik. Mereka melihat seorang pria di kejauhan yang mungkin mereka sukai. Sekilas, mereka pikir anak itu sudah gila. Dan tidak ada gunanya merekrutnya sama sekali. Sementara mereka melewatinya, anak kita justru sedang mengagumi item baru. Dia baru saja mengenakan kalung darah dan perjanjian. Itu adalah item tingkat pahlawan dengan beberapa opsi berbeda untuk digunakan. Sekali lagi, pria ini merasa seperti sedang dimandikan keberuntungan. Perasaannya terlalu enak, tiba-tiba notifikasi muncul. Itu adalah misi pembersihan goblin. Misi pertama yang harus dia tangani sebagai pemain, tapi bukan hanya dia. Yang lainnya juga diperintahkan untuk mengalahkan 40 goblin. Sebagai misi berburu, semua orang bersemangat. Sementara seorang kurcili berkumis bernama Hunter Dante menyerahkan pekerjaan kepada para pemain untuk membantai goblin untuknya. Segera, naluri pertama para pemain ini adalah memanggil anggota untuk membentuk party. Kaiser menyadari detail ini. Bahkan, satu kelompok akhirnya mendekatinya juga. Menyatakan keinginan mereka untuk grinding ke level 12. Ada seorang pemanah dan seorang penyihir. Dan mereka tampak cukup santai dari penampilannya. Biasanya, berburu jauh lebih mudah ketika dilakukan dalam party. Bonus pengalaman tambahan apapun juga membantu. Membuat konsep party dalam game ini menjadi perlu. Dengan pola pikir itu, Kaiser setuju untuk bergabung dengan mereka. Membentuk party terbaik perisai dengan nama Sang Pemimpin. Salah satu pemain bertanya apakah dia penggemar Kaiser karena menggunakan namanya. Orang yang sama yang dulu pernah peringkat No. 1 di Demrock di masa lalu. Mereka pikir dia semacam penggemar puncak dari sang ranker. Karena menamai dirinya sendiri juga. Tanpa tahu kalau cowok kita ini aslinya jagoan beneran. Ini kayak nanya Michael Jackson, apa dia Michael Jackson? Timnya semangat banget buat buru-buru naik ke level 12. Bahkan cowok kita juga senang ngelakuin sebanyak mungkin kita langsung muncul di misi mereka. Di mana Shield Base lagi menghajar goblin. Buat bikin makhluk itu pingsan dan setelah pukulan pertama berhasil. Dia suruh yang lain juga nyerang si pemanah dan penyihir. Melepaskan masing-masing tembakan proyektil mereka. Melintas cepat melewati temannya dan membunuh Green Goblin langsung. Dengan makhluk pertama tumbang yang lain jadi cukup ketakutan. Tapi tetap aja berhasil maju kayak sekumpulan idiot. Mereka beri tekanan pada pertahanan Shield Base. Sementara teman-temannya khawatir dia nerima. Serangan berat ketua tim desak mereka buat cepat-cepat. Nyerang Goblin selagi dia nahan mereka. Kecuali ada satu masalah utama mereka berdua lagi mode cooldown. Karena mereka sibuk cowok kita nyelonong ke pertarungan dari atas. Tepat di saat itu cowok ini ngayunkan serangan lebar. Menghancurkan Goblin dengan satu pukulan. Kelincahannya gila banget sampai yang lain juga kaget. Kaiser menjejakkan kakinya di tanah.
Sebelum meluncur balik ke kawanan itu, kayak rudal dia ngebut nyerang beberapa goblin. Membunuh mereka semua sekaligus sambil dapat pujian dari teman seperjuangan. Bahkan ketua tim harus berhenti sebentar. Dan berterima kasih atas penampilan luar biasanya. Percaya kalau mereka bakal bisa nyelesain quest. Cukup cepat satu masalah kecil. Di depan sana sekelompok penuh goblin udah datang. Si botak hijau kecil brengsek ini pada nyengir. Dan menunggu kesempatan untuk menyerang sementara ketua tim mendesak mereka untuk mundur dan menarik diri. Kecuali bocah kita tidak tahu apa artinya itu. Karena dia siap menangkap semua asapnya. Jadi dia menerjang masuk para goblin sangat gembira. Percaya bahwa mereka mendapatkan korban gratis. Sementara pria ini melompat ke atas. Menatap mereka seperti jelmaan iblis. Pada awalnya tampak tenang tapi kemudian ledakan harfiah meletus. Dari akibat pertempuran ini membawa kita kembali ke percakapan. Kaiser pernah berbagi dengan teman lamanya yang mempertanyakan, mengapa dia selalu menghadapi pertarungan tersulit yang pernah ada. Bocah kita tidak mengerti arti menjadi nekat. Sementara teman-temannya menjelaskan bahwa dia selalu menyelam duluan. Untuk menghadapi pertarungan bos atau monster kuat apapun. Sang top ranker hanya merespons dengan mengatakan, dia masih mengalahkan setiap ancaman mengabaikan bahayanya semua. Kenekatan adalah konsep asing bagi pria ini. Karena meskipun tampak berbahaya bagi orang lain, memutuskan keinginan mereka untuk mengambil pertarungan dengan risiko seperti itu. Kaiser adalah kebalikannya, kau lihat. Pria ini tidak dalam bahaya dialah bahayanya. Dia tidak akan mempermanis dirinya untuk memberitahumu itu. Dia selalu bertarung dengan metodis. Mengetahui bahwa dalam setiap pertemuan dia akan menang. Ledakan tadi terjadi karena skill bernama Smash. Yang dia gunakan Kaiser mendaratkan serangan kritis pada Green Goblins. Dan bukan jenis Spider-Man dengan hanya satu Dark Goblin mengancam yang tersisa. Kaiser memukul mundur sepanjang jalan untuk menargetkan ancaman utama mengetahui bahwa idealnya melenyapkan lawan jarak jauh dulu dalam penyelamannya. Dia menebas beberapa prajurit bersenjata di jalannya. Goblin gelap melepaskan proyektil beracunnya untuk mencoba memperlambatnya. Tapi pria ini langsung mengaktifkan sifat Overcome-nya. Untuk mengatasi batasannya, ini mempertajam inderanya. Memungkinkan pria ini membelokkan dengan tepat. Membuat goblin terpana dengan refleksnya. Dan kemudian dia melanjutkan untuk mengakhiri hidupnya dalam sekejap. Sebelum menghadapi yang lain di depan dan menangani yang itu juga. Kaiser menahan pukulannya. Dan dengan penuh tekad memberikan tebasan indah yang menebas monster itu. Efek dari sifat master senjata aktif. Mengizinkannya menggunakan keterampilan yang disebut eksploitasi kelemahan. Anak kita puas dengan perkembangannya, mengambil belati pendek. Dan melemparkannya tepat ke mata goblin, memberikan serangan kritis. Goblin-goblin di sekitarnya mengepungnya. Salah satunya menyerangnya dengan tongkat, Kaiser memukulnya. Memungkinkannya mengakses kemampuan khusus senjata. Juga mengambil tongkat yang sama. Pria ini masuk mode orang tua Asia pada lawannya. Pertama dia melemparkan belati ke tenggorokan monster. Sebelum menghantam wajahnya dengan tongkat, mengubahnya menjadi bubur. Kemahiran senjatanya meningkat dalam proses ini. Menaikkan levelnya, sejauh ini semuanya berjalan cukup baik bagi mereka. Dia memang ingin mempelajari skill tanpa batasan apapun. Tapi dia tidak tahu bahwa dia juga bisa menggunakannya. Langsung ke pertarungan segera meskipun kelelahan. Dia juga senang mencapai level ini, tapi sementara dia bersemangat. Mereka yang menontonnya benar-benar mempertanyakan mata mereka. Ketua tim tidak bisa memahami bagaimana seorang pemain tunggal berhasil melakukan apa. Bahkan grup berpengalaman pun takkan mampu melawan sekawanan goblin. Pria ini berada di level berbeda karena menghadapi ancaman seperti itu. Dan nama Kaiser mulai masuk akal. Silt Best benar-benar bertanya-tanya, apakah orang ini sama dengan pria dari masa lalu? Tapi dia tak mau menerima kenyataan yang konyol itu. Bagaimanapun juga, ranker jenius yang sama itu akhirnya menghilang dari dunia selama 2 tahun penuh. Tidak mungkin orang yang sama muncul di partainya, kan? Itulah yang dia pikirkan, tapi itu memunculkan pertanyaan. Siapa sebenarnya pria ini? Kaiser saat ini terlihat seperti seorang yandere, bro. Dia tergila-gila dengan masa depan rankingnya. Silt Best mengira pria ini benar-benar gila. Pada titik ini, kembali sadar, Kaiser melihat mayat yang memudar. Dan menyadari bahwa baik belati maupun tongkat akan menghilang karena mereka bagian dari musuh. Namun, dia berhasil melakukan banyak hal dengan melampaui batasan senjata. Jadi dia senang membuka jendela status. Dia memeriksa level dan statnya dari satu perburuan.
Dia naik 3 tahap, yang cukup baik. Meskipun dia punya akses ke semua senjata, Kaiser menyukai pedangnya dan berniat menginvestasikan poinnya ke kekuatan dan kelincahan. Stat lainnya aman tertutupi melalui buff item dan sifatnya. Jadi dia santai di tengah perayaannya. Teman-teman barunya datang untuk memujinya karena sangat jago dalam game. Shield Base memujinya sebagai Kaiser yang asli. Sementara yang lain tak bisa menemukan alasan mengapa ranker legendaris itu mencoba memainkan game ini lagi. Kemampuannya adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mempercayai kebenaran. Sementara mereka berdebat, semua yang bisa Kaiser pikirkan adalah bagaimana dia adalah Kaiser yang asli sejak awal. Dari rasa penasaran, mereka bertanya, apakah dia memanggil semacam dewa mitos untuk kerusakannya? Kepada pertanyaan itu, dia dengan sopan menjawab dengan mengatakan bahwa semua itu berkat sifat dan gelarnya. Mereka terkejut mendengarnya. Dia mendapatkan barang-barang yang cukup bagus dan bertanya-tanya apakah dia berniat menjadi ranker yang sesungguhnya. Keheningan sejenak terjadi di antara kelompok itu. Dengan Shield Base menyarankan mereka berburu lagi. Dengan stamina mereka yang terisi kembali, para pria lain siap bertarung. Dan Kaiser juga tidak keberatan. Bahkan, partainya justru menjadi lebih percaya diri dan bergantung pada kontribusinya, tapi dari pembicaraan mereka, yang bisa dia ingat hanyalah kata-kata partai lamanya. Mereka semua ingin membiarkannya menangani serbuan itu. Tapi dia mengingat pengalaman ini dengan positif. Dan tiba-tiba bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan teman-teman lamanya. Sebuah misi mendesak muncul dalam bentuk misi monster boss mini. Partai diharapkan untuk membunuh goblin mutan itu dengan pengaturan tanpa batas waktu yang mengejutkan Kaiser. Cerita kemudian beralih ke pintu masuk gua, di mana seluruh partai berdiri bersama. Mereka akhirnya tiba untuk menangani goblin mutan itu dan menyelesaikan misi. Pemanah dan penyihir terus mengeluh tentang betapa cemasnya mereka merasa sekarang, meskipun mereka semua sudah memaksa diri sekeras mungkin dan naik level ke-9 dalam perjalanan ke sini. Namun, sang pahlawan tidak menahan diri. Dia justru paham betul dari mana kecemasan ini berasal. Karena dungeon yang akan mereka masuki ini cukup terkenal buruk dan dikenal luas sebagai pembantai pemula di kalangan pemain. Caesar teringat membaca ulasan-ulasan di mana orang-orang terus membicarakan dan panik tentang cara menyelesaikan dungeon ini tanpa harus mati berulang kali di setiap percobaan. Terlebih lagi, hampir bisa dipastikan bahwa seseorang akan mati pada percobaan pertama mereka karena ini. Dungeon ini punya beberapa julukan, termasuk makam seniman di antara para pemain. Saat tim akhirnya melangkah masuk, Kaiser terus memikirkan tingkat kesulitan ekstrim tempat ini dan bagaimana ia membutuhkan pola kerja tim yang sangat spesifik jika seseorang ingin membersihkannya dengan benar saat tim bergerak lebih dalam ke dalam. Mereka terus mengeluh tentang bagaimana tempat seperti ini harus dilarang untuk selamanya dan dihapus dari permainan. Setelah mendengarkan semua komentar negatif ini, pemimpin perisai terbaik mencoba memotivasi timnya dengan mengingatkan mereka bahwa mereka tidak punya pilihan selain mengalahkan dungeon ini jika mereka ingin mendapatkan tiket untuk mengambil bagian dalam raid level yang lebih tinggi. Sama seperti bagaimana perusahaan lebih memilih magang berpengalaman daripada pemula sepenuhnya. Guild dalam permainan ini mengikuti prinsip yang sama persis. Dan karena itu membersihkan dungeon ini menjadi wajib jika mereka ingin peluang nyata untuk bergabung dengan guild yang layak. Atau party, permainan bahkan menetapkan protokol ketat untuk memastikan tidak ada yang bisa menipu sistem. Dan kemajuan penuh setiap pemain tercatat dalam buku petualangan aneh. Itulah mengapa tak ada yang bisa berbohong tentang menyelesaikan dungeon tanpa benar-benar melakukannya sendiri. Kaiser mengerti bahwa untuk saat ini, dia harus memastikan bisa menyelesaikan dungeon ini jika ingin mendapat kesempatan bergabung dalam raid boss di kota berikutnya. Boss di dalam dungeon ini adalah ARD. Dan meskipun mungkin untuk maju tanpa mengalahkannya di sini, bos di kota berikutnya tidak akan mengizinkan siapapun melanjutkan kecuali dia dikalahkan. Karena itu, Kaiser tahu dia harus membuktikan bahwa dia cukup mampu untuk bergabung dengan guild yang layak. Tim segera mencapai pintu, dan di baliknya, ARD yang terkenal kejam menunggu mereka. Panel game jelas menunjukkan bahwa tak lebih dari 4 orang yang diizinkan masuk. Dan semuanya harus di bawah level 10, yang persis sesuai dengan tim mereka. Kaiser bertanya pada grup apakah semua orang siap. Dan Yubing segera menjawab bahwa dia sudah sepenuhnya siap dan telah mempelajari strateginya lebih dari 10 kali.
Pemimpin perisai terbaik mengaktifkan pencarian. Dan semua menerimanya tanpa ragu. Gerbang terbuka. Dan mereka melangkah ke habitat prajurit Goblin, Arda. Sementara Kaiser mempersiapkan diri untuk kembali beraksi. Karena sudah lama sekali. Sejak terakhir kali dia menunjukkan kemampuannya. Lalu, monster boss muncul dengan senyuman menyeringai di wajahnya. Dia membawa 20.000 poin hit yang besar dan mengeluarkan geraman. Saat bersiap untuk menghancurkan kelompok petualang yang berani membangunkannya, Yuben terguncang oleh betapa nyatanya segalanya terasa. Dan dengan gugup bertanya apakah ini masih hanya sebuah permainan. Atau apakah dia entah bagaimana terisekai ke dunia lain. Kaiser berteriak pada semua orang untuk tetap waspada. Saat bos menyerang langsung ke arah mereka, Shield Beast melirik ke Kaiser dan berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa melindungi mereka semua sekaligus. Dia dengan cepat melangkah maju, mengangkat perisainya dan menyuruh yang lain mundur. Sambil bersiap menahan serangan penuh dari sang bos. Dia berhasil membuat bos pingsan dan menyuruh semua orang mengambil kesempatan. Dan menghajarnya dengan semua yang mereka punya ARDC Goblin bagaimanapun. Cepat pulih dan datang untuk serangan kedua. Mengayunkan pedangnya, tapi sang tank berhasil menahannya lagi. Dengan perisainya sambil mengaktifkan sifat proteksinya, yang meningkatkan pertahanan dan vitalitasnya. Selama anggota partainya tetap di belakangnya. Kaiser terlihat terbang berkeliling sambil dengan santai mengiris Goblin. Lagi dan lagi Goblin itu berteriak dan mundur. Shield Beast memandang monster itu dengan senyum menyadari bahwa mereka mungkin bisa melewati fase 1 tanpa masalah. Langsung bidik kepalanya teriak, memberitahunya bahwa pola serangan akan datang. Sang perisai tidak percaya dengan apa yang didengarnya karena seingatnya, mereka harus menurunkan poin hit Goblin hingga setengah untuk memicunya. Namun dia terkejut saat melihat monster itu dan menyadari bahwa kondisinya sudah terpenuhi. Tepat saat itu pahlawan kita melompat masuk sekali lagi dan mengiris tangan Goblin itu. Dia tetap tersenyum dan berkata bahwa dia sudah menghentikan polanya. Kisah kemudian beralih ke masa lalu di mana Kaiser sedang diwawancarai. Sang wanita bertanya kepadanya tentang rahasia di balik kesuksesan partainya. Karena mereka telah berhasil membersihkan bos dan dungeon yang sangat sulit untuk ditangani. Pahlawan kita menjawab dengan santai bahwa yang mereka lakukan hanyalah berpegang pada apa yang paling mereka kuasai. Sang pewawancara mengingat komposisi party yang memiliki 4 peran termasuk tank, DPS, healer, dan support. Dia menyebutkan bahwa party Kaiser tampaknya kekurangan peran tank, dan bertanya bagaimana raid bahkan mungkin dilakukan tanpanya. Kaiser mengakui bahwa tank adalah bagian penting dari setiap party, terutama ketika menyangkut menginterupsi pola serangan bos. Namun, dia kemudian mengungkapkan dan mengejutkan sang wanita dengan mengatakan bahwa dialah yang menangani peran itu sendiri. Kembali ke masa sekarang, Art terlatih-tatih menjerit kesakitan setelah polanya diinterupsi dan lengannya terpotong. Shield Beast tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Karena dari yang dia ketahui, bahkan tank pun akan kesulitan menginterupsi pola bos. Di sini, penyerang tim ini melakukan keajaiban. Melakukan apa yang dia bisa dengan satu serangan. Goblin Art datang menyerang lagi. Tetapi sekali lagi dipotong oleh Kaiser dengan mudah. Sang pemanah menjadi bersemangat dan menunjukkan bahwa penyerang tim ini hanya membidik titik vitalnya. Pada titik ini, Kaiser telah menginterupsi pola lain. Dan bos sekarang hanya tersisa kurang dari 1/4 HP-nya. Shield Beast berteriak pada tim untuk bersiap menghadapi fase 2 yang akan datang. Sang penyihir dan pemanah bersiap-siap. Karena mereka tidak mau membiarkan Kaiser mengambil semua sorotan. Prajurit Goblin Mutan kemudian menunjukkan cirinya. Dan memasuki kondisi mengamuk, bocah kita sudah mengantisipasi ini. Dan mengingat bagaimana setiap bos membawa kemampuan yang berbeda. Dia ingat bahwa Arda si Goblin telah diberi 2 sifat oleh permainan yang dikenal sebagai Double 07 Bang. Sifat pertamanya memberikan debuff pada tim penantang jika terkena kerusakan fisik 4 kali atau lebih. Sifat kedua memungkinkannya memantulkan kerusakan sihir jika itu digunakan 3 kali atau lebih. Selain ini, efek mengamuk juga mengurangi kecepatan mereka sebesar 4%. Pemanah mengeluh tentang debuff itu dan berargumen bahwa bos ini terus menjadi semakin rusak setiap detik berlalu, meskipun dia hampir tidak melakukan apapun dalam pertarungan ini. Kaiser di sisi lain tetap tidak terpengaruh oleh semua debuff ini. Sifatnya memungkinkannya mengabaikan efek mengamuk sepenuhnya yang membuatnya bersemangat. Sementara Shield Beast memberi perintah untuk menghindari serangan.
dan fokus menghindar untuk sekarang. Kaiser memiliki rencana berbeda. Dia mengungkapkan niatnya untuk sekadar menebas monster itu. Dan menyerang ke depan, ARD menebas seolah dia benar-benar punya peluang. Dan seperti yang diduga, MC jauh terlalu kuat dan menembus monster itu. Membuatnya terlihat terlalu mudah. Sementara itu pemanah dan penyihir masih tidak bisa memahami mengapa Kaiser tidak terpengaruh oleh debuff. Bahkan Shield Beast sudah menyerah pada gagasan kalah dalam pertempuran ini. Dia memandang Kaiser dengan terkejut. Dan masih bertanya-tanya apakah dia benar-benar Kaiser. Dari legenda pada titik ini ketiganya hanya menonton. Sementara Kaiser terus mengayunkan pedangnya pada goblin itu. Di tengah pertempuran, pahlawan kita mencapai level 10. Dan kemahiran ilmu pedangnya naik ke level 7. Karena ini, kerusakan yang diakibatkan pedangnya meningkat 7%. Dia menyerbu goblin untuk memberikan pukulan akhir. Dan muncul di depannya seketika, membelahnya menjadi 2. Dengan ini, sistem permainan menginformasikan bahwa goblin prajurit mutan Ardai telah dikalahkan dan dungeon berhasil dibersihkan. Alih-alih merayakan, Shield Beast tetap tenggelam dalam pikirannya. Mencoba mencari tahu apakah orang di depan mereka benar-benar Kaiser yang legendaris atau hanya tiruan murahan. Mendengar ini, dua lainnya juga terpana. Sistem permainan kemudian memberitahu mereka bahwa mereka telah memecahkan rekor dan menduduki peringkat pertama dalam klasifikasi batas waktu. Hadiah diberikan berdasarkan kontribusi, dan seperti yang diduga, Kaiser mengambil tempat pertama di tim. Dia menerima Red Leader Top dan sekumpulan item goblin lainnya yang mungkin tidak akan dia gunakan. Lebih jauh lagi, dia juga memperoleh gelar Tahta dari Time Attack yang meningkatkan stat kecepatannya sebesar 10%. Kaiser berdiri di sana dengan bangga saat dia kembali bersinar. Melihat layar sistem mereka masing-masing. Semua orang menjadi sangat bersemangat dengan drop tingkat dewa yang baru saja mereka dapatkan. Sang pemanah dan penyihir mulai memuji pahlawan kita, tapi dia hanya tersenyum balas. Shield Beast kemudian berbicara dengan ekor di antara kakinya. Memintanya untuk melihat nama di daftar peringkat. Karena Tank adalah pemimpin, namanya muncul di layar. Dia meminta maaf karena tidak memikirkan untuk mengganti nama. Sebelum mereka memasuki dungeon, Kaiser menyadari bahwa memiliki namamu di peringkat, terutama di tempat pertama, pasti merupakan hal yang sangat besar. Bahkan ada peluang untuk diterima di 10 guild teratas. Dengan pencapaian seperti itu, meskipun ini adalah dungeon level pemula, mereka tetap berhasil mencuri perhatian dari pemain top. Setelah pemusnahan, kembali ke party, Tank meminta maaf lagi. Dan menawarkan untuk membayar uang sebagai ganti kesalahan itu. Anak kita hanya tersenyum dan langsung memaafkan mereka. Karena hal-hal semacam ini terjadi, komputer secara otomatis mendaftarkan nama pemimpin saat memasuki dungeon. Dan dia juga tidak pernah menyangka akan mendapat peringkat pertama. Di dalam hatinya, dia senang. Karena menjadi sorotan bisa cukup melelahkan. Lagi pula, yang paling penting di sini adalah hadiahnya. Set Warrior, meskipun gradasinya bisa bervariasi, adalah salah satu item terbaik yang bisa didapatkan di tempat ini. Karena dia benar-benar mendapat potongan dari setiap tingkatan, sang pahlawan berpikir. Tidak mungkin nama peringkat bisa merusak suasana hatinya. Melihat senyum menyimpang di wajah Kaiser, Sang Tank bertanya apakah ini benar-benar tidak apa-apa. Pahlawan kita hanya mengabaikannya, menyuruh mereka untuk tenang saja. Kelompok itu kemudian mulai menjilatnya. Karena dia begitu tidak egois, hanya untuk sistem mengumumkan bahwa dungeon akan segera ditutup. Shield Beast menyebutkan kepada rekan pemanahnya bahwa awalnya dia mengira rumor tentang Kaiser itu sangat berlebihan, namun sekarang dia sepenuhnya mengerti. Orang hebat seperti apa dia sebenarnya. Anak kita menyadari bahwa kelompok itu masih berdiri di sana dan bertanya apakah mereka ingin tinggal di dalam dungeon. Itu membuat mereka tersadar dari lamunan mereka. Dan mereka langsung bergegas menuju portal. Kembali ke desa. Mereka menuju ke alkemis di gang belakang. Regu itu kemudian memasuki toko. Hanya untuk terkejut melihat betapa berbedanya tempat itu terlihat. Dari dalam, Kaiser melihat sosok berkerudung berdiri di belakang konter dan menduga itu pasti Kalt. Sang alkemis melihat suasana hatinya yang buruk. Semua orang mulai ragu-ragu tentang misi ini. Sang alkemis mulai mengejek mereka, bertanya apakah mereka sudah menyerah, dan mengingatkan mereka bahwa dia masih butuh banyak darah untuk penelitiannya. Anak kita kemudian melempar botol darah ke konter, yang membuatnya benar-benar terkejut, karena bahkan belum 40 menit berlalu.
Melihat ekspresi percaya diri pada kelompok itu, sang alkemis mulai tersipu seperti gadis kecil. Sistem memberitahu Kaiser bahwa dia telah menerima beberapa emas dan sebuah cincin perak buatan pria itu. Dengan itu, misi selesai. Dan mereka sekarang bisa pindah ke benua utama. Semua orang mulai merayakan seperti orang gila. Seolah-olah mereka baru saja memenangkan lotre atau sesuatu. Layar kemudian memunculkan pemberitahuan baru. Bahwa Kaiser juga mendapat hadiah khusus dari Kalda. Dia menyimpannya untuk nanti. Dan malah membuka layar hadiah tiket skill kelas rendah. Layar mulai memancarkan cahaya aneh dan kartu-kartu melayang keluar. Memenuhi ruangan, menggunakan kemampuan mata kebenarannya. Dia menyadari bahwa sebagian besar kartu itu biasa-biasa saja. Dia kemudian melihat kemampuan charging slash. Yang sama yang dia gunakan dulu di Demrock. Kaiser teringat bahwa lotre tiket memberikan kemampuan acak. Dari level biasa hingga legendaris, tiba-tiba muncul pesan bahwa sistem akan mati dalam beberapa detik. Hal ini mengejutkan sang protagonis sepenuhnya. Dia benar-benar lupa tentang batas waktu yang mencegah pengguna dari kecanduan game atau kelaparan sampai mati. Kaiser tidak percaya bahwa 10 jam sudah berlalu. Melihat kartu-kartunya, dia dengan cepat menyortirnya. Sementara sistem mulai menghitung mundur tepat saat dia menekan layar. Sistem kemudian memaksa game untuk dimatikan kembali di kehidupan nyata. Dia butuh beberapa saat untuk mencerna apa yang baru saja terjadi. Lalu mulai berteriak kesal. Seperti seseorang yang ditendang di selangkangan. Keesokan paginya, dia tenang setelah tidur yang cukup. Dan memutuskan untuk kembali masuk ke mesin begitu dia online. Hal pertama yang dilakukannya adalah membuka sistem. Mengingat bahwa dia melihat cahaya emas, suasana hatinya turun. Ketika dia melihat bahwa kartu itu bukan kelas legendaris. Dan mengira bahwa keberuntungannya mulai habis. Pikirannya terhenti sejenak. Ketika dia melihat bahwa dia malah mendapatkan kemampuan backstep. Skill yang terlalu kuat ini adalah alasan mengapa banyak petarung jarak jauh menghindari berkelahi dengan assassin. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menjaga jarak. Skill ini memungkinkan assassin untuk menutup jarak. Dalam sekejap, Kaiser mulai tersenyum seperti orang gila. Ketika dia menyadari bahwa dia mendapatkan skill meski bukan seorang assassin. Jika dia mendapatkan beberapa skill terlalu kuat lagi seperti ini, dia akan menjadi benar-benar tak terkalahkan. Tepat saat itu, seorang yang ingin dianggap jago lewat. Berbicara berlebihan kepada pacarnya bahwa dia adalah pemain pro. Ketika mereka berdua melihat ekspresi gila di wajah anak kita ini, pasangan itu panik dan berbalik arah 180 derajat. Akhirnya sadar dari dunia khayalan. Kaiser memutuskan untuk mengenakan peralatan. Dia berubah penampilan dengan gaya baru. Dia memutuskan sudah waktunya menuju benua utama. Saat portal muncul, dia teringat bahwa dia bahkan tidak pamit pada regu yang bersamanya. Meski dia mulai merasa nyaman bersama mereka, dia merasa ini pasti takdir dan akhirnya melangkah masuk. Masuk ke mode cerita. Semua pemain yang berhasil keluar dari ARD senang bisa menginjakan kaki di daratan utama, tidak seperti tempat awal itu, yang dibagi menjadi server berdasarkan negara. Orang dari seluruh dunia bisa bertemu di sini. Titik awal pertama dalam perjalanan adalah kota Raven. Saat anak kita memasuki kota, beberapa kesatria berkuda melewati gerbang, menyeret seorang kriminal bersama mereka. Sistem memberitahunya bahwa tempat baru dan pekerjaan kini terbuka, tapi perlindungan pemulanya telah berakhir. Melihat pesan sambutan, Kaiser menyadari bahwa game ini top tier bukan tanpa alasan. NPC Fatso yang ramah muncul dan menawarkannya bir gratis atas nama rumah. Yang lain juga muncul menawarkannya barang gratis, yang membuatnya larut dalam pikiran. Dia kemudian berhasil sadar, berkata pada dirinya sendiri bahwa dia bisa melakukan semua hal ini nanti. Merentangkan lengannya, dia berpikir kemana harus berburu sekarang. Beberapa waktu kemudian, dia sibuk membantai monster di luar kota. Set Warrior memberinya damage ekstra terhadap goblin, serta buff kekuatan yang luar biasa menggunakan kemampuan rusing slash-nya. Dia melesat melewati monster, mengubahnya menjadi daging cincang. Terlebih lagi, dengan setiap monster yang dikalahkannya, pedang besarnya menjadi semakin kuat. Senjata itu sudah terlalu kuat sejak awal. Tapi fakta bahwa ia terus bertambah kuat membuatnya sangat bersemangat melihat layar kemampuannya. Dia menyadari bahwa level berikutnya juga tidak jauh. Tepat saat itu, kemampuan mata kebenarannya aktif. Dan dia melihat seseorang tersembunyi di antara semak-semak. Penjahat tersembunyi itu mulai meneteskan air liur saat melihat set prajurit itu.
dan berpikir bahwa dia telah mendapatkan jackpot. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia menerjang ke depan dengan pisaunya. Hanya untuk diserang Kaiser dengan mudah. Penyamaran akhirnya memudar. Dan anak kita menatapnya dengan aura mengancam. Pria itu melompat mundur ketakutan dan berteriak pada antek-anteknya untuk menyerang. Seorang pemanah tiba-tiba menembakkan panah ke Kaiser. Tapi mereka dibelokkan seperti bola kertas. Pria lain dengan kapak menyerangnya hanya untuk diserangnya. Seperti rakyat jelata yang menyedihkan. Anak kita kemudian mengiris tubuh penjahat itu. Sementara dua lainnya menyadari bahwa mereka telah berurusan dengan orang yang salah. Si pembunuh pengecut langsung melarikan diri. Tapi tidak jauh karena Kaiser muncul di depannya. Bertanya apakah bayi kecil itu kehilangan orang tuanya. Kaiser teringat bagaimana para pembunuh pemain ini pernah ada. Di game sebelumnya juga, hampir semua game memilikinya. Bahkan Raja Permainan Sword Art Online juga pernah memiliki sekelompok pengecut hina ini, yang akan mencuri dari orang lain. Atau hanya melakukannya demi mendapatkan kesenangan. Dari membunuh mereka, game ini juga memilikinya. Dan pro gamer kita mengenal mereka dengan nama Noob Hunter. Alih-alih player killer PK, cerita kembali ke dalam game. Di mana sang pahlawan berdiri di depan si ayam. Yang hampir saja mengompol. Si Noob PK bingung. Bagaimana mungkin seorang pendekar pedang yang tampak biasa bisa menggunakan backstep, yang seharusnya milik seorang asasin. Tapi sebelum dia bisa memecahkan misteri di balik ini, si bocah asasin malah terbunuh sendiri. Kaiser juga membunuh kawan-kawan yang punya nama konyol seperti Not Your Mom. Alih-alih menganggap Kaiser sebagai kriminal, dan memberinya semacam hukuman, game-nya menyimpulkan bahwa yang dilakukannya hanyalah untuk membela diri. Namun, setelah menangani para pembunuh noob ini, sang pahlawan teringat pada teman-teman baik yang dia miliki di Arda. Dia kemudian menyimpan barang-barangnya untuk menghindari perhatian lebih dari player killer lainnya, dan pergi menyelesaikan quest lain dalam waktu singkat. Pria itu berhasil menyelesaikan banyak quest, dan naik level ke-17, membuka gerbang barat untuknya. Kaiser, sebagai Kaiser, segera melewati gerbang, dan memasuki hutan di barat Raven. Dalam perjalanannya ke sini, dia bahkan diperingatkan oleh NPC. Betapa berbahayanya tempat berburu ini. Dan bahwa dia harus mencoba melarikan diri jika berada di dekatnya. Sang pahlawan menyadari bahwa suasana yang mencekik di sini berasal dari hutan yang lebat. Dan serangga raksasa yang berkerumun. Bersama goblin yang merencanakan penyergapan. Dari yang telah dipelajarinya, tempat ini sangat sulit ditangani. Dan pemain telah membuat aturan untuk diri mereka sendiri bahwa siapapun yang masuk harus setidaknya datang dengan kelompok berisi 3 orang karena ini. Area di depan gerbang barat dipenuhi kerumunan orang. Dengan orang-orang mencari yang lain untuk melengkapi tim mereka agar mereka punya peluang bertahan hidup di tempat yang menakutkan ini. Sementara sebagian mencari penyerang dan tank. Yang lain berburu penyembuh. Namun, penyembuh adalah kelas yang dihindari banyak orang. Mengingat betapa membosankan dan sulitnya meningkatkan level mereka. Saat Kaiser bermain solo, orang-orang mengejeknya sebagai pecundang miskin, yang tak bisa mengajak siapapun berpesta bersamanya. Sementara sang pahlawan kita hanya menghela napas dengan kegembiraan tersembunyi. Di dalam hutan lebat itu, ia melangkah maju dengan mudah. Menebas goblin-goblin yang terkejut karena serangan mendadak. Seekor goblin mengira ini hari keberuntungannya dan melompat masuk. Tetapi meleset sama sekali dan langsung hancur di tempat. Goblin pemanah lainnya membidik anak malang itu. Namun Kaiser mengakalinya dan melemparkan pedang besarnya. Memotong bagian atas tubuhnya saat pedangnya terlepas. Dan karenanya efek darinya pun hilang. Para goblin mengira akhirnya mereka punya kesempatan. Namun, sang pemuda legendaris punya cadangan saat dia dengan cepat mengenakan kapak. Dan menggunakan serangan dari belakang untuk menjatuhkan mereka dengan pukulan ke bawah. Dia dengan cepat menangani para goblin satu persatu. Dan bahkan meningkatkan penguasaan kapaknya 1 level. Setelah dia menyelesaikan misi goblin, dia merasakan sesuatu mendekat dari belakang. Dan menemukan lipan raksasa bergerak untuk mengisi perutnya. Burung-burung terbang dari pepohonan karena keributan tiba-tiba. Kaiser melompat ke udara dengan lipan pertama mengejar di belakangnya. Dia mengeluarkan teriakan perang yang garang. Dan mengayunkan seluruh tubuhnya untuk memberikan pukulan dahsyat. Lipan itu menerima kerusakan parah dan terlempar jauh. Namun seketika itu juga, ia melompat kembali ke arahnya. Jelas-jelas berniat balas dendam, sang pahlawan bereaksi seketika. Dan berhasil menahan serangan itu di saat yang bersamaan. Dia memanifestasikan kapak perang di tangan kirinya.
sambil menyadari betapa jeleknya makhluk itu dari dekat. Ayunan berat dari kapak itu memotong rahang Lipan. Dan 2 pukulan lagi dari pedangnya cukup untuk akhirnya mengantarkannya pada kemenangan atas monster itu. Kaiser naik level dan statnya. Layar menunjukkan bahwa dia naik 2 level. Dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa naik level bukanlah hal yang mudah. Tapi sejauh ini, semuanya berjalan cukup baik baginya. Setelah menyelesaikan sebagian besar misi yang tersedia, perhatiannya beralih ke misi biasa di antara misi Gerbang Barat. Misi itu memerintahkannya untuk menemukan dan mengambil Leontin, gadis yang hilang. Jadi dia bersiap-siap karena sudah tahu lokasinya. Dalam perjalanannya ke sana, dia bertemu dengan petualang lain. Semua berdiri dalam antrean dan menunggu giliran mereka. Kaiser segera mengenali sebuah pohon sebagai tempat di mana Leontin itu seharusnya muncul. Sementara itu, di latar belakang, orang-orang menggerutu dan bergumam tentang betapa panjangnya antrean ini. Dan betapa lama mereka harus menunggu. Di antara bisikan-bisikan itu, dia mendengar percakapan tentang perintah eksekusi terhadap para Griefer. Para pria berdebat bahwa si asasin mungkin pantas menerimanya karena bertindak gegabah. Dan salah satu dari mereka bahkan menyebutkan bahwa pria itu bernama Kaiser. Beberapa alarm berbunyi di kepala pahlawan kita. Saat dia menyadari ada yang tidak beres, para pria itu terus berbicara. Mengatakan bahwa pahlawan kita rupanya menggunakan serangan dari belakang. Yang tidak masuk akal bagi mereka, pikirnya. Bahwa tidak ada yang seharusnya percaya teori yang begitu mengada-ada. Tetapi percakapan itu cukup untuk membuatnya waspada. Untuk sementara waktu, ia harus menjaga profil rendah. Ia paham bahwa seorang pendekar pedang yang menggunakan keterampilan pembunuh adalah hal yang belum pernah terdengar. Dan memiliki 6 sifat bahkan lebih langka lagi. Para guild tidak akan hanya duduk diam dan akan berusaha merekrutnya. Begitu mereka mengetahui tentangnya. Namun, masih ada para psikopat yang lebih memilih untuk membunuh bakat langka seperti itu. Terutama jika mereka adalah anggota guild top dari Demrock. Satu-satunya aturan mereka tampaknya adalah memperoleh atau menghancurkan apa yang sebaliknya tidak terjangkau. Ia memetik Leontin dari tempatnya di pohon dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa masih terlalu dini untuk melakukan gerakan terburu-buru. Kembali di dekat gerbang barat, Camilla berseri-seri dengan kebahagiaan saat menerima Leontinnya dan berterima kasih kepada pahlawan kita karena telah membantunya. Kaiser menerima 1 keping emas, beberapa poin XP, dan hadiah dari Camilla pada saat yang bersamaan. Ia naik ke level 20 dan mendapatkan tiket undian keterampilan. Sebagai hadiah, Camilla menyebutkan bahwa Leontin itu adalah barangnya yang paling berharga. Dan ia bersedia memberikannya kepada Kaiser sebagai imbalan. Pahlawan kita berterima kasih padanya dan menyuruhnya untuk tidak kehilangannya lagi. Camilla berterima kasih sekali lagi padanya, dan saat ia tersenyum, kemampuan afinitas maksimal pahlawan kita terpicu, menyebabkan afinitas Camilla melonjak tajam. Lonjakan tiba-tiba itu bahkan mengejutkan Kaiser saat ia berjalan pergi. Dan ia menyimpulkan bahwa itu pasti naik begitu banyak. Karena dia adalah seorang gadis muda. Tanpa ragu, ia segera memikirkan untuk menangani quest berikutnya. Quest itu mengharuskannya menaklukkan dungeon di luar gerbang barat. Dan karena hadiahnya adalah tiket undian, dia sama sekali tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Pada saat yang sama, dia ingat ada 2 dungeon di luar gerbang barat. Satu dihuni oleh kepala goblin dan satunya lagi adalah sarang semut. Mempertimbangkan statistik petarungnya, dia memutuskan untuk mengejar goblin. Tetapi meski begitu, kedua dungeon memerlukan tim untuk memulai misi. Pahlawan kita tahu dia belum bisa mengungkapkan kemampuan aslinya saat ini. Jadi dia mendekati dungeon dengan cara yang tidak mencolok. Semua petualang berkerumun di sekitar. Putus asa mencari penyihir level 20 ke kiri dan kanan sementara itu. Para pengumpul item dan perbaiki senjata menambahkan teriakan mereka sendiri ke dalam kekacauan. Membuat seluruh area sibuk seperti pasar yang ramai. Pahlawan kita terkejut melihat pemain tipe produksi berkumpul di dungeon, memperhatikan bahwa pencuri dan optimis tanpa kepala adalah yang pertama ditolak. Pada saat yang sama, orang-orang mengerumuni penyihir seperti semut, memohon mereka untuk bergabung dengan tim mereka. Pahlawan kita ingat bahwa hierarki dalam permainan ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki setiap karakter melawan bos gerombolan. Yang membuat penyihir praktis seperti dewa di dungeon ini. Dia juga menyadari bahwa pendekar pedang pada dasarnya tidak berguna di sini. Tetapi tepat saat itu, seseorang memanggilnya dari belakang. Dia berbalik dan melihat seorang pemain mengundangnya untuk bergabung dengan kru mereka. Jika dia masih sendirian,
Kaiser memeriksa apakah mereka tahu dia hanya seorang pendekar pedang rendahan. Dan mereka mengakui bahwa mereka tahu betul. Mereka menjelaskan bahwa mereka hanya merampok dungeon untuk sebuah misi. Dan hanya membutuhkan anggota acak lain bersama mereka. Pahlawan kita mulai curiga tapi memutuskan untuk ikut bermain. Dia menerima dan pemain itu mengirimkan undangan kepadanya. Melalui layar sistem, hanya dengan melirik statistik mereka. Menjadi jelas baginya bahwa orang-orang ini tahu persis siapa dirinya. Kilas balik beberapa menit sebelumnya, mereka melihatnya. Menonjol seperti ibu jari yang sakit di tengah kerumunan. Mungkin berkat set baju besi Red Warrior yang mencolok itu. Tidak ada pemula yang biasanya berkeliaran dengan perlengkapan seperti itu. Yang memberi Bastard Sword ide jahat. Sesuai dengan nama penggunanya, party itu menyelam. Langsung ke sarang kesulitan tinggi Goblin Chief. Mengandalkan beberapa obor untuk sekadar menerangi terowongan gelap. Penyelaman dimulai saat mereka menjatuhkan pengintai Goblin merah pertama. Tanpa banyak usaha, pemberitahuan sistem muncul menginformasikan pada mereka. Bahwa sang kepala sekarang sadar akan kehadiran mereka. Pemimpin party dan tank bertingkah maco, memamerkan level tinggi mereka. Anak kita sungguh-sungguh terkesan dengan kerja tim yang rapi. Dan output kerusakan berat mereka. Segera setelah itu, Goblin Chief mengirim bala bantuan untuk menangani tamu tak diundang. Tiba-tiba, puluhan mata merah bercahaya berkedip terbuka dalam kegelapan. Dan dinding bergetar saat derap langkah membara menghampiri mereka. Bertindak dermawan tiba-tiba, regu itu bertanya pada Kaiser. Apakah dia ingin menangani gelombang itu sendiri? Mereka berjanji akan turun tangan jika ada yang salah. Gadis mage menimpali. Mengatakan ini kesempatan sempurna untuk menguji sinergi mereka. Dia bersumpah. Dia pasti akan melindunginya jika dia dalam kesulitan. Kaiser melihat bendera merah di mana-mana, tapi dia bukan pengecut yang mundur. Dia langsung menerjang ke dalam gerombolan goblin dengan sebuah tebasan penyerangan yang bersih, membelah para redneck. Seperti dia sedang mengiris boneka latihan. Kecurigaan sang pemimpin terbukti. Insting bertarung Kaiser yang berpengalaman menjerit veteran. Artinya, dialah orang yang selama ini mereka buru. Pemimpin licik itu menyuruh tanknya mengevaluasi kemampuan pendatang baru. Yang dijawab dengan tenang oleh pria itu. Bahwa mereka jelas bukan kelas 2. Sudah jelas Kaiser punya insting menghindar yang tajam. Dan menarget titik vital dengan cukup cepat untuk pengguna pedang besar. Meski begitu, pria itu bilang ada sesuatu tentangnya yang tidak beres. Dia menambahkan bahwa pendatang baru itu masih belum sampai level di mana seorang pro berpengalaman. Seperti Assassin Boy 69 seharusnya kalah. Kaiser memang cepat untuk seseorang di peringkatnya, itu pasti. Tapi Assassin adalah jenis yang sama sekali berbeda. Dengan kemampuan menyelinap dan racun di gudang senjata mereka. Itu adalah salah satu kelas PvP yang paling tidak seimbang. Bahkan memenangkan pertarungan 3 lawan 1 tanpa berkeringat. Lelah dengan analisis berlebihan, si gadis penyihir menyuruh mereka bersantai. Tujuan akhir mereka sudah jelas, membuangnya ke parit. Jadi detailnya hampir tidak penting. Mendengar itu, sang pemimpin memberi tank lampu hijau. Untuk diam-diam menjalankan rencana. Ketiganya perlahan mendekat dari belakang. Berpura-pura hanya datang untuk memberikan bantuan. Sementara itu, Kaiser tetap waspada akan segala hal di sekitarnya. Bahkan saat menebas goblin seperti kayu bakar. Rekan-rekannya memujinya, mengaku mereka yakin. Dia bisa menyelesaikan seluruh dungeon sendirian dengan kemampuan pedang itu. Bocah kita itu memberikan mereka senyuman lebar. Dan dengan santai membalas bahwa mereka sendiri juga tidak buruk-buruk amat. Sang tank terus menjilat, memberitahu pemimpin. Mereka telah menemukan seorang gamer hardcore yang layak dihormati. Namun, Kaiser bukan tipe yang mabuk pujian murahan. Di pikirannya, hanya ada 2 alasan. Mereka melemparkannya ke dalam kerumunan monster. Seperti itu, mereka bisa saja memanfaatkannya sebagai umpan. Berencana untuk merebut jarahannya setelah dia mati, tetapi sejauh ini. Tampaknya mereka belum siap untuk menarik pelatuknya. Sang pemimpin menyarankan mereka harus terus bergerak maju. Bukan karena kebaikan hati, tetapi karena dia menunggu momen yang sempurna. Ketika pahlawan kita akan paling mudah untuk dihapuskan. Kelompok itu membersihkan gelombang demi gelombang monster, namun gadis penyihir itu entah bagaimana terus meleset tembakannya ke arahnya. Sang pemimpin membentak karena bidikannya yang buruk. Dan dia tanpa malu menyalahkan goblin yang menghalangi garis tembaknya. Ketiga idiot itu sudah kehabisan napas. Kaiser berpikir dia sangat beruntung. Sementara dia benar-benar terkejut betapa buruknya kemampuan bidiknya. Mengingat dia praktis memberikan peluang terbuka padanya. Mereka telah mencapai ruang bos sekarang.
Artinya ini adalah kesempatan terakhir mereka. Gerbang besar berderit terbuka perlahan dan aura berat menyembur keluar. Dua prajurit Goblin elit melangkah maju. Sebagai detail keamanan pribadi kepala siap menghancurkan para penyusup. Sang pemimpin memerintahkan Kaiser untuk menangani mereka. Sementara mereka mengurus sesuatu yang penting. Betapa terkejutnya mereka, dia tiba-tiba menghilang dari pandangan. Dan para prajurit elit mulai berbaris mendekati mereka. Namun Sang Teng berteriak bahwa tikus licin itu pasti sudah mengetahui seluruh rencana mereka. Sambil menunjuk ke depan, gadis penyihir itu berteriak pada Teng bodoh itu untuk fokus pada musuh. Daripada panik mendengar itu, para pria itu mati-matian menahan para goblin dan berteriak padanya untuk membakar mereka sebelum mereka terinjak-injak. Gadis itu mulai melemparkan bola api, tapi tiba-tiba berhenti ketika sebuah batu besar terbang melayang. Langsung ke arah wajahnya, dia nyaris menghindar ke samping. Gadis kecil itu membeku ketika melihat sosok raksasa yang melemparkannya, sang kepala goblin. Dengan diabetes dan dagu ganda yang bisa menyaingi Donald Trump. Melangkah keluar dengan raungan yang mengguncang ruangan, si Teng menoleh padanya. Bertanya berapa lama lagi dia berencana berdiri. Di sana melamun, gadis mage terlihat pucat. Seperti baru saja melihat malaikat maut, Kaiser menampakkan diri lagi. Dengan sopan bertanya pada teman-temannya. Apakah mereka kebetulan sahabat dekat dari bocah asasin? Bingung dan terpojok, dia mengocehkan kebenaran. Tapi bernegosiasi dengannya untuk setidaknya membantu membersihkan dungeon. Sebelum mereka menyelesaikan urusan pribadi, bagaimanapun juga. Membersihkan dungeon seperti ini hampir mustahil tanpa tim lengkap. Kaiser mengangguk dan mengakui bahwa secara logis. Dia benar sekali, dia menghela napas kecil lega. Mengira dia sudah sadar. Sampai sebuah bilah pedang sepanjang 2 kaki menancap di dadanya. Tempat jantungnya dulu berada, dengan pernyataan itu Kaiser memperjelas. Dia sama sekali tidak tertarik pada opsi logis. Sementara dua lainnya masih sibuk bergulat dengan para prajurit Goblin elit. Kaiser dengan santai menerima pemberitahuan hadiah. Karena menghilangkan seorang penjahat, dia senang melihat persiapannya berhasil sempurna. Begitu pasukan elit muncul, dia langsung menggunakan backstep pada mayat terdekat. Skill assassin itu memungkinkannya menghilang di depan mata. Tanpa ada yang menyadarinya setelah itu. Dia hanya bersembunyi dan menunggu trio itu teralihkan. Dalam pertempuran, sang pemimpin menatapnya dengan tak percaya. Mempertanyakan apakah dia sudah benar-benar kehilangan akal sehat. Pastinya dia tidak serius berencana menyeret mereka bersamanya. Kaiser dengan tenang menyuruhnya menebak moto pribadinya. Mengganggu pria yang sedang tidak mood untuk teka-teki. Dia kemudian mengeluarkan belati yang baru saja diambilnya. Dan mengejanya dengan jelas, dia tidak bekerja dengan parasit pengkhianat. Rahang pemimpin itu terjatuh saat dia mengenali belati itu. Itu milik Assassin Boy 69. Tapi sekarang ada di tangan Kaiser. Bocah kita tersenyum lebar, terhibur. Melihat bahwa pria itu mengenali peralatan temannya. Nah, lebih dari terkejut, sang pemimpin justru bingung. Mengapa seorang swordsman memakai belati? Belati di tangan pengguna Great Sword. Sama bergunanya seperti monyet dengan obeng. Kemudian pemimpin itu menuntut tahu bagaimana Kaiser berencana solo dungeon. Setelah menghilangkan 2 orang satu-satunya yang bisa membantunya. Ketahanan Goblin Chief terhadap kerusakan fisik sangat tinggi. Tidak mungkin dia bisa mengikisnya dengan belati kecil itu. Tidak peduli berapa lama dia mengayunkannya. Kaiser hanya mengangkat bahu dan berkata. Strateginya sebenarnya sangat sederhana, status FX. Seperti Bleed, tidak dihitung sebagai kerusakan fisik. Dan itulah tiket emasnya untuk kemenangan mudah. Pemimpin itu mulai berteriak padanya, berkata, tidak mungkin Bleed sendiri bisa mengalahkan bos peringkat tinggi sendirian. Sambil tersenyum seperti tahu sesuatu yang mereka tidak ketahui, Kaiser dengan tenang menjelaskan. Dia tidak menggunakan efek Bleed murahan. Sesaat kemudian, sang ketua menyaksikannya menghilang. Hanya untuk muncul kembali beberapa meter di depannya. Sebelum dia sempat memproses apa yang terjadi, HP-nya merosot drastis. Jarak statistik antara dia dan Kaiser sungguh luar biasa. Besar, semakin besar perbedaan statistik, semakin kuat efek bleed-nya. Baik prajurit elit maupun ketua kelompok. Tiba-tiba mulai batuk mengeluarkan darah dalam jumlah yang mengkhawatirkan. Tersedak dan marah, sang ketua mengutuk. Desain game bodoh yang menghukumnya hanya karena memiliki statistik lebih tinggi. Bukan berarti jarak level mereka begitu besar juga. Mereka hanya terpaut 4 level, namun bleed-nya bisa sekuat ini. Pasti ada faktor tersembunyi lainnya. Kaiser menyaksikan akibat dari skill
yang dia lakukan dengan kepuasan yang tenang. Di atas kertas, itu hanya skill level 20 biasa. Namun, yang tidak dia duga adalah kondisi langka yang melekat padanya. Salah satu yang memungkinkan efeknya bertumpuk-tumpuk. Efek status yang bertumpuk tidak terlalu umum di sebagian besar game, tapi Kaiser kebetulan memiliki kombinasi skill yang sempurna. Dan senjata untuk melipat gandakan kerusakan output bleed. Sama sekali tidak bisa memahaminya, ketua kelompok menuduhnya curang. Dengan napas terakhirnya, dia menyebut Kaiser bajingan curang yang kotor. Cukup ironis datang dari seorang player killer bernama Pedang Bajingan. Melihat ketuanya roboh, Sang Teng berteriak nama temannya dalam kepanikan murni. Ekspresinya mengatakan segalanya, dia akhirnya mengerti. Dia memulai pertarungan dengan orang yang salah, dan sekarang dia sudah terperosok dalam masalah. Rencananya seharusnya sempurna, tapi malah rekan satu timnya yang terbaring dingin di lantai dungeon. Terlambat dia sadar bahwa mereka bukanlah pemburu. Kaiser sudah memanfaatkan mereka dari awal. Menggerakkan mereka seperti boneka. Saat Sang Teng sadar harus lari, semuanya sudah berakhir. Prajurit berbaju zirah itu jatuh seperti karung kentang setelah tebasan bersih dari belatinya. Dia terhuyung-huyung bangkit meski kehilangan banyak darah. Tapi hanya bertahan beberapa detik sebelum akhirnya mati. Dengan itu, anak kita melenyapkan para pemain licik. Bersama para prajurit Goblin Elite, kepala suku Goblin, yang diam-diam mengawasi dari pinggir selama ini. Tiba-tiba ingat dia juga bagian dari pertarungan ini. Melihat pengawal setianya tumbang, bos itu mengom marah. Kaiser menghela napas, teringat. Dia masih harus berurusan dengan si gemuk yang mengamuk ini. Karena sudah ada di sini, dia putuskan untuk bersenang-senang sedikit. Sang bos melompat dari atas, berusaha menghancurkannya. Dengan bobot seberat 100 truk cyber. Belum sempat mengaktifkan pertahanan fisiknya. Jadi satu lututan bersih ke wajah. Membuat ancaman raksasa itu terjungkal ke belakang. Kesakitan dan malu, dia aktifkan pertahanan egois dan mengurangi semua kerusakan fisik yang masuk menjadi hampir nol. Tanpa ragu, Kaiser gunakan lagi skill pencurinya. Dan menebas sang bos dari berbagai sudut. Seperti sebelumnya, darah memancur dari kepala suku Goblin. Seperti lubang pada balon air. Makhluk itu berputar dengan tatapan marah yang meluap-luap. Setelah menyaksikan separuh kesehatannya lenyap dalam satu serangan. Matanya bertemu dengan tatapan Kaiser. Yang memiliki sorotan mata pembunuh layaknya seorang jagal. Yang sedang memilih hewan mana yang akan dipanggang berikutnya. Kemarahan sang kepala suku lenyap seketika. Dengan jeritan panik, ia berbalik dan berlari untuk pertama kalinya dalam sejarah. Bos itu melarikan diri dari pertarungannya sendiri. Anak kita menutup jarak menggunakan serangan tikaman dari belakang. Sementara goblin itu menoleh ke belakang, mengira telah melarikan diri. Namun saat ia mengayunkan dagu gandanya kembali ke depan, ia menemukan algojo hanya beberapa inci dari lehernya yang berisi. Siap untuk membuat irisan daging babi. Kepala goblin berteriak ketakutan. Saat ia naik kereta ekspres menuju neraka, sistem memberitahunya tentang kemenangannya dan bahwa dia juga naik level. Dia bahkan mendapatkan ikat pinggang berkeringat dan jorok milik sang kepala. Tapi dia senang karena memang sedang mencari yang seperti itu. Pahlawan kita. Berpikir bahwa dia bisa saja merebut posisi peringkat di sini juga. Namun, tidak ada batas waktu, jadi dia hanya mengabaikan topik itu. Hal itu sedikit membebaninya. Tapi kemudian dia fokus pada semua hadiah menggiurkan di sini. Saat mengambil perisai, dia menyadari bahwa para preman itu menghabiskan banyak uang untuk perlengkapan mereka. Bahkan pedang sang pemimpin adalah barang kelas atas. Meskipun pria itu sesuai dengan namanya. Sekarang dia tidak bisa menyakiti siapapun lagi. Tepat saat dia mengambil kalung untuk diperiksa, kemampuan mata kebenarannya aktif. Dan menangkap sesuatu di kejauhan. Awalnya dia bertanya-tanya apakah ada seseorang yang menggunakan kemampuan siluman. Tapi cahayanya tampak terlalu terang untuk itu saat dia berjalan mendekatinya. Sistem memberitahunya bahwa dia telah menemukan sebuah dungeon tersembunyi yang benar-benar mengejutkannya. Kembali ke mode lore, dungeon dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dan di antaranya, yang paling legendaris dan langka, dikenal sebagai dungeon tersembunyi. Bahkan pemain dengan kelas penjelajah hampir botak berusaha menemukannya. Pintu masuknya ditempatkan di lokasi-lokasi yang tidak masuk akal. Dan di atas itu, ada beberapa kondisi khusus yang cukup aneh untuk memasukinya. Kembali ke anak kita, dia terkejut melihat betapa gilanya kondisi untuk dungeon ini. Dalam dungeon yang biasanya membutuhkan tim untuk menyelesaikannya, dia harus menemukannya sendirian.
Tapi kemudian dia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu tidak akan sepadan. Namun, ketika dia melihat bahwa hadiah untuk dungeon tersembunyi ini adalah tingkat pahlawan, dia menjadi bersemangat dan akan menyelesaikannya bagaimanapun caranya. Salah satu veteran game ini pernah berkata, masuk ke dungeon tersembunyi itu seperti meletakkan kepala di dalam mulut predator. Banyak pemain setuju dengan gagasan itu, bahwa saat kamu lengah di sekitar binatang buas, ia akan mengatupkan rahangnya dan menghancurkan kepalamu. Dungeon tersembunyi itu seperti predator yang berkamuflase, menunggu mangsanya melangkah ke dalam mulutnya yang terbuka. Kembali ke anak kita, Kaiser berjalan masuk ke dungeon, hanya untuk terkena debuff yang memberinya penglihatan terowongan. Namun, sifat pahlawannya kemudian aktif, menghilangkan kutukan dan mengembalikan penglihatannya yang 20/20. Sambutan kasar itu justru membuatnya semakin bersemangat. Seekor goblin berkerudung lalu angkat bicara. Memujinya berani memasuki sarangnya. Tanpa rasa takut sedikitpun berhadapan langsung. Kaiser melihat semua goblin mayat hidup dan laba-laba menjijikan. Dan langsung merinding melihat reaksinya. Goblin dukun itu semakin percaya diri. Dan mulai tertawa seperti orang gila. Namun, bocah kita terkejut bahwa dia adalah bos bernama. Padahal ini adalah dungeon level tinggi. Bos bernama masih jauh di atasnya, dia lalu teringat hadiah yang didapatnya setelah mengalahkan naga. Dan mulai ngiler memikirkan apa yang akan didapatnya kali ini. Goblin itu lalu mulai monolog. Bertanya-tanya bagaimana mungkin manusia menemukan tempat ini. Dia bisa tahu Kaiser bukan penjelajah. Dan bahkan menyadari bahwa dia memiliki beberapa aura berbeda bercampur dalam dirinya. Itu membuat pahlawan kita terkejut dengan senang. Bahwa goblin itu lebih pintar dari penampilannya, sang dukun lalu menjadi serius. Dan menyatakan bahwa Kaiser tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dengan itu, dia melepaskan pasukan mayat hidupnya. Tapi bocah kita hanya berdiri di sana dan membalas bahwa dia akan mengajari monster itu sebuah pelajaran. Mengaktifkan kemampuan backstep-nya, dia memperingatkan sang dukun bahwa petarung jarak jauh harus selalu waspada saat beradu tinju dengan petarung jarak dekat. Dia lalu teleport di belakang sang dukun, tapi monster itu sudah siap. Karena dia hanya melempar salah satu prajurit mayat hidupnya ke arahnya. Menyebabkan prajurit itu meledak, namun senyum di wajah sang dukun langsung memudar ketika bocah kita melakukan gerakan Itachi. Dan muncul di belakangnya lagi melihat pisau di tangannya. Sang dukun menyadari bahwa ia telah terpotong. Kaiser mengejeknya mengingatkan goblin itu bahwa ia sudah bilang untuk tetap waspada. Goblin Necromancer kemudian menjadi serius saat ia mengangkat lebih banyak prajuritnya dan mengirim mereka terbang ke arah anak kita. Sementara itu, pahlawan kita dengan mudah menghindari rudal monster karena ia dapat dengan mudah mengetahui arah serangan dan apa yang direncanakan sampah itu ke depan. Pada saat itu Kaiser terdesak ke dinding. Sang dukun mulai merayakan menyatakan bahwa ini adalah akhir dan menyebabkan lebih banyak prajurit mayat hidupnya meledak. Dukun hitam itu menjentikkan lidahnya tampak kecewa. Ia tidak mendapat kesempatan untuk menangkap subjek tes yang menarik dalam keadaan utuh. Jahat menyalahkannya karena gegabah dan sombong. Sikap tenang yang sombong itu cepat memudar ketika pria yang dianggapnya mati tiba-tiba merangkulnya dari belakang. Ia tidak berhenti di situ, ia bersandar dan mengingatkan dukun itu bahwa ia tidak bisa menggunakan skill lagi, memutuskan untuk menikmati ini sedikit. Ia menyimpan belatinya dan mulai memukul jahat dengan tangan kosong. Alih-alih mengakhirinya, satu pukulan solid mengirim dukun kurus itu terbang. Punggungnya menghantam dinding dengan keras, makhluk itu mengerang. Mungkin belum pernah menghadapi perundungan seperti ini sebelumnya. Berdiri di atasnya dengan tatapan tegas dan tak tergoyahkan, Kaiser membuatnya jelas siapa bos sebenarnya di tempat ini. Jahat berpegang pada sedikit harga diri yang tersisa, bergumam bahwa ia akan suatu hari membalas dendam atas penghinaan ini. Kaiser menjawab dengan hook bersih ke hati, menghantam keluar kesombongan itu. Dia melanjutkan dengan serangan pukulan singkat sampai dukun itu terengah-engah dan benar-benar meminta waktu istirahat. Makhluk jelek itu lalu berani-beraninya menasihatinya dengan klaim kekerasan yang mematahkan tulang seperti ini seharusnya ilegal. Jadi apa yang dia lakukan sangatlah salah. Kaiser hanya menatapnya, mencoba memproses. Dengan skrip macam apa bos ini diprogram? Pengecut ini tidak cocok dengan citra bos dungeon khusus tingkat heroik yang dia harapkan. Selain ledakan mayat tadi, yang bisa langsung mengalahkan penjelajah top, dukun goblin hitam terasa mengecewakan. Sementara Kaiser hilang dalam pikiran sesaat.
Dukun itu diam-diam menyesuaikan tulangnya yang patah lalu menyelinap mundur. Menciptakan jarak dan membuatnya berkedip kaget. Kepercayaan diri jahat kembali dengan cepat. Mengklaim bahwa mundur itu adalah langkah terhitung untuk menurunkan kewaspadaannya. Senyuman gelap menyebar di wajahnya saat kabut hitam lahir dari sifat khusus dukun itu. Mulai menelan area di sekitar mereka. Kaiser menerima peringatan sistem bahwa sifat itu sementara meningkatkan peringkat bos. Dia tidak terlalu khawatir dalam pikirannya. Pecundang peringkat heroik yang naik peringkat tetaplah pecundang. Meski begitu dia tidak akan berdiri diam dan membiarkan transformasi selesai. Terutama ketika monster heroik plus biasanya membutuhkan tim raid penuh untuk ditaklukkan. Jadi dia bergerak dengan kecepatan penuh. Bertujuan mengakhiri ini sebelum bereskalasi lebih jauh sebelum pertarungan. Dia mengalokasikan setiap poin stat terakhir ke kekuatan. Mendorongnya melewati 100, di atas itu set warrior. Memberikan bonus kerusakan terhadap monster tipe goblin. Ditambah dorongan ekstra melawan bos. Goblin saman mungkin tangguh. Tapi kerusakan mentah seperti ini tidak peduli dengan daya tahan. Dia mengayunkan Great Sword dalam satu tebasan tegas. Dan bilahnya membelah goblin saman. Tepat menjadi 2. Begitulah, dungeon rahasia berhasil dibersihkan. Dan tercatat di tome petualangnya. Sebagai penjelajah pertama yang menaklukkannya, dia mendapat hadiah kelas heroik. Akhirnya, jarahan yang layak. Seperti jubah saman dan orb yang berisi jiwanya. Lalu dia memperhatikan item aneh berlabel, jejak klan yang terlupakan. Tanpa kelas yang melekat, bahkan deskripsinya samar. Mengingatkannya pada item drop yang tidak teridentifikasi. Seperti yang ada di Demrock dulu. Mengesampingkannya, dia melanjutkan ke hadiah terakhir. Pada pandangan pertama, dia mengira kartu monster yang tidak teridentifikasi menawarkan peningkatan stat atau beberapa enchantment, tapi saat dia mengkliknya, terungkap kartu guardian kelas heroik yang memanggil goblin saman itu sendiri. Untuk melindungi pengguna, kegembiraan Kaiser langsung padam. Dia tidak antusias memiliki goblin jelek yang mengikutinya kemana-mana. Dia membayangkan sesuatu yang lebih keren. Seperti guardian naga atau harimau yang dipamerkan mantan rekan setimnya. Namun, dia memutuskan untuk mengujinya daripada menilai terlalu cepat. Alih-alih jahat Black sang dukun gelap, yang muncul adalah jahat Black. Edisi kolektor Pokemon versi boneka kecil berkedip kebingungan. Menatap manusia yang sama yang pernah coba dibunuhnya. Hanya saja sekarang Kaiser menjulang di atasnya. Kaiser menepuk dahinya melihat badut miniatur itu. Yang katanya adalah penjaganya, paling tidak para pengembang. Bisa membuatnya terlihat menakutkan. Baby Black jatuh ke lantai dalam keputusasaan yang jelas. Tersinggung hanya dengan pikiran melayani manusia kotor. Sifat-sifat yang terdaftar juga tidak begitu menjanjikan. Dengan menindas yang lemah dan oportunis di urutan teratas. Sang penjaga memulai dengan loyalitas yang sangat rendah, yang membuat gremlin kecil yang menyebalkan ini terasa lebih seperti hukuman. Daripada hadiah, lebih parah lagi, sistem bahkan memperingatkannya bahwa pengkhianat kecil ini tidak akan ragu menusuknya dari belakang. Jika kesempatan muncul. Sekilas melihat wajah kecil jahat yang sombong memberitahu Kaiser. Dia pasti tidak bisa membiarkan makhluk ini berkeliaran tanpa pengawasan. Bocah kita perlahan melangkah mendekati penjaga miniatur itu. Mengawasi manusia yang menjulang mendekat dengan niat yang jelas. Si nakal kecil bertanya apa yang rencanakan manusia kotor itu terhadap seseorang yang sehebat dirinya. Kaiser hanya berkedip. Keberanian Pokemon jelek ini memanggil tuannya kotor. Hampir mengesankan. Jahat cepat-cepat terdiam. Menyadari mungkin telah melampaui batas. Memutuskan dukun otak udang ini membutuhkan koreksi segera. Kaiser memperkenalkannya pada arti sebenarnya dari kata Tuan, melalui sesi pelatihan yang sangat langsung. Tak lama kemudian, suara tajam pendidikan intensif bergema di seluruh gua. Dan poin loyalitas jahat perlahan mulai naik. Setelah sesi gaming yang panjang itu, satu pelajaran menyakitkan demi satu. Protagonis kita akhirnya merangkak keluar dari sarang prianya. Dia melirik keluar jendela. Terkejut matahari sudah terbenam dan dia kelaparan. Seperti gamer yang berdedikasi, dia turun ke bawah untuk bertanya pada ibunya. Apakah masih ada sisa makanan untuknya? Alih-alih, dia menemukan adik perempuannya bersantai di sofa. Dengan santai mengunyah kantong keripik terakhir. Dia punya dorongan untuk memanggilnya pecundang. Tapi sebagai sesama, no life, dia memilih kedamaian. Duduk di sofa di sampingnya, dia bertanya apa yang sedang ditontonnya. Dia hampir tersedak saat adiknya bilang dia juga main Ghost
Rupanya, itu sangat tren sekarang, semua orang memainkannya. Dan dia sudah level 71. Otak Do-hyun langsung korslet mendengar pengakuan itu. Karena itu berarti dia pasti sudah bermain sejak lama. Tapi ternyata tidak, dia mencapai level itu hanya dalam 6 bulan. Karena ada teman yang membawanya sepanjang jalan. Penasaran, dia bertanya, apakah memang butuh waktu lama untuk mencapai level 70 sendiri? Seperti biasa tanpa ampun, adiknya membalas bahwa kemajuan melambat kalau sesekali menyentuh rumput. Daripada hidup di dalam pot gaming 10 jam sehari. Sang kakak tidak bisa memutuskan apakah itu hinaan atau pujian. Saat itu juga, siaran langsung beralih ke segmen berita. Tentang Hero Guild, adiknya bersemangat mengatakan itu adalah Guild No. 1. Di antara pemain seusianya, bahkan menyaingi Milcel dalam popularitas. Itu sama sekali tidak masuk akal baginya, karena guild itu bahkan tidak masuk 10 besar papan peringkat. Sang Master Guild 10 dari 10 muncul di layar. Dia menjelaskan bahwa ketenaran Hero Guild tidak ada hubungannya dengan pencapaian, para prianya hanya sangat tampan. Sementara dia nyaris ngiler melihat Guild Master Versa. Menyebutnya guild terbaik untuk para gadis, Do-hyun menyipitkan mata ke layar. Selain estetika K-pop e-boy dasar pria itu, dia tidak melihat daya tariknya. Adiknya bersikeras bahwa pria itu tampan dan keren. Dua kata yang takkan pernah diucapkan gadis manapun pada kakaknya. Kesal. Do-hyun berpikir itu ucapan berani dari seseorang yang nilainya cuma 6. Yang bakat terbesarnya adalah duduk di sofa sepanjang malam. Dia menambahkan bahwa saluran YouTube guildnya sedang meledak. Karena aura Versa, Do-hyun menatapnya bingung. Jadi dia menjelaskan bahwa hampir setiap guild streaming di YouTube. Untuk mendapatkan penonton, guild besar rutin meraup jutaan. Itu benar-benar membuatnya terpukau karena itu berarti mereka mungkin menghasilkan uang yang sangat serius. Dia dengan santai mengonfirmasi bahwa pria itu mungkin menghasilkan 1 miliar sebulan. Hanya dari YouTube. Mendengar itu, otak Do-hyun benar-benar mati rasa. Saat dia menghitung berapa banyak ember KFC yang bisa dia beli. Dengan uang sebanyak itu, merasa benar-benar dikalahkan oleh si pria tampan. Dia kembali merosot ke kamarnya dan login lagi untuk melarikan diri dari kenyataan. Kali ini dia memutuskan untuk merekam gameplaynya. Berharap mendapatkan beberapa klip keren untuk dirinya sendiri. Jahat bangun terlalu ceria, mengucapkan selamat pagi pada tuannya. Sorot mata Do-hyun mengingatkan goblin kecil itu pada pendidikan langsung. Yang dia lupakan, dan untuk menambahkan sebutan hormat yang tepat saat memanggilnya. Jahat mulai berkeringat, tapi Do-hyun memutuskan memberi keringanan pada dukun itu. Dia melemparkan jubah padanya agar dia punya sesuatu untuk dipakai. Karena bagaimanapun juga dia tidak bisa memakainya sendiri saat ini. Alih-alih menunjukkan rasa terima kasih, si bajingan kecil itu malah kehilangan loyalitas. Dan mulai merencanakan cara untuk menusuknya. Untuk mendapatkan kebebasan, satu pengingat kecil dari rasa sakit masa lalu. Dengan cepat memperbaiki itu dan Jahat menunjukkan rasa terima kasih yang layak atas kebaikan gurunya. Dia kemudian bertanya apa rencana permainan mereka. Dia memberitahu mereka bahwa mereka punya banyak hal yang harus diselesaikan. Mereka pindah ke area lain di sarang, di mana dia dengan brutal membantai semua goblin. Jahat tidak bisa tidak merasa sedikit kasihan pada mereka. Setelah membersihkan, dia memerintahkannya untuk mencoba sesuatu yang baru. Dia menginstruksikan dukun untuk menjatuhkan semua jarahan yang dia bawa. Dan mencoba menghidupkan kembali goblin yang baru saja dia bunuh. Dukun melemparkan semuanya ke samping dan melemparkan mantra. Yang terlihat terlalu serius untuk wajah kecilnya yang konyol, mengejutkannya. Itu berhasil dan goblin merah bangkit dari tanah. Jahat mengulanginya 2 kali lagi. Dan mengonfirmasi bahwa ini adalah batas pasukannya. Dalam kondisinya saat ini, meski begitu, gagasan memiliki pasukan mayat hidup memuncak minatnya. Karena itu membuat dukun jauh lebih berguna dari yang dia duga. Tanpa menunggu izin, sang dukun mulai memerintahkan subjek-subjeknya yang dibangkitkan. Berkeliaran, benar-benar mengabaikan tuannya saat dia bertanya apa yang mereka lakukan. Jahat dengan senang hati menjelaskan bahwa dia tidak perlu membawa semua jarahan bersamanya. Si bajingan kecil itu segera mendorong pekerjaan kasar. Begitu dia membuka pelayan, itu mengesalkannya. Dia memberitahu Jahat bahwa dia berencana bertani monster elit. Setelah dia mencapai level 2, Jahat mengejutkannya dengan santai menyebutkan bahwa dia sudah tahu di mana semua elit berkumpul. Rupanya mereka sangat malas. Bahwa mereka pada dasarnya berkemah di satu tempat sebagian besar waktu. Mendengar itu, bocah kita tersenyum lebar.
Karena dia baru saja mendapat ide yang benar-benar luar biasa setelah mendengar itu. Mob elit cukup bodoh untuk berkumpul di satu tempat. Kaiser merencanakan strategi dengan bantuan jihad, dia menjelajahi hutan. Dan menemukan tempat perburuan yang ideal. Mereka menemukan perkemahan monster yang menyerupai goblin. Tetapi sedikit lebih humanoid, jihad mengonfirmasi dengan tuannya. Apakah ini yang mereka cari? Senyum gila merayap di wajah Kaiser saat melihat perkemahan itu. Menemani perkemahan ini memicu misi mendadak. Ujian para prajurit, menyelesaikan misi bisa memberinya 100 koin emas. Beberapa EXP skill dan 1 tiket undian skill menengah. Jika ada tiket gacha yang terlibat, kau tahu pria ini akan bekerja keras untuk mendapatkannya. Tanpa membuang 1 detik lagi dari batas waktu 48 jam. Dia menyerbu perkemahan, mengingatkan mob elit akan kehadirannya. Tidak perlu bersikap diam-diam, dia akan langsung serang habis-habisan. Untuk kredit mob elit, mereka tidak goyah dan segera mengangkat senjata mereka. Dia menghindari serangan pertama dengan waktu yang sempurna. Menggunakan momentum sudutnya, Kaiser menyerang dari atas. Dengan pedang besarnya masih tersarung. Dia menggunakan lututnya untuk mendaratkan pukulan menghancurkan pada wajah buruk. Monster itu, dia mematahkan banyak gigi dan merusak hidung mob malang itu. Tanpa menoleh ke belakang, perhatian Kaiser beralih ke sisa perkemahan. Kali ini dia dengan mulus memanggil belati jarahannya. Dari inventarisnya dengan 1 kali penggunaan tusukan vital. Dia merobek bagian vital 3 monster secara berurutan. Serangan yang tidak menyebabkan kerusakan fatal meninggalkan luka. Status pendarahan hanya dalam beberapa detik. Dia mengurangi kam gerombolan elit menjadi hanya 1. Monster putus asa menguji kekuatan bertumpuknya. Melawan skill pedang monster. Kaiser menangkis dengan belatinya, monster itu terkejut. Saat ayunan penuh digagalkan oleh senjata kecil, terbuka lebar. Dia memberikan tendangan kuat ke perut monster itu. Mengeluarkan udara dari paru-paru si malang. Untuk menyelesaikan serangan mendadaknya, dia meraih senjata utamanya. Dia mengayunkan pedang besar merah hingga batas. Dan membuat monster itu mengaumkan teriakan perang terakhirnya. Kaiser membelah si anak sialan itu menjadi 2. Tanpa sedikit pun perlawanan. Dari serangan awal hingga pembunuhan akhir. Dia hanya butuh beberapa detik untuk menodai kam dengan darah. Dan menyelesaikan pekerjaan, jihad menyaksikan dari jarak aman. Saat majikannya yang gila menebas pasukan gerombolan elit. Tanpa berkeringat, dia merasakan betapa menakutkannya pria ini. Kembali di hutan barat, dia tidak bisa disebut manusia. Jauh lebih tepat menyebut pria ini sebagai iblis. Inkarnasi setan sendiri, Kaiser menancapkan pedangnya ke tanah. Dan mengulurkan indranya keluar. Sekarang para prajurit sudah tidak ada. Ancaman berikutnya seharusnya muncul sebentar lagi. Seperti yang diharapkan, bos lapangan tersembunyi, Goblin Great Warrior Karuk. Berlari keluar dari hutan. Quest mendadak ini otomatis berantai menjadi quest yang lebih tinggi. Ujian prajurit agung. Karak adalah bos Hidden Field Elite bernama, seorang prajurit hebat. Dengan peningkatan tubuh dan skill berserker. Pemain biasa sudah pasti ngompol ketakutan melihat monster ini. Tapi yang dilihat Kaiser cuma tas jarahan berjalan. Dia menggenggam pedang besarnya. Dan menyerbu maju untuk menghadapi bos Hidden Field. Di tengah jalan, Jihad mencoba memperingatkannya. Kalau melawan bos lapangan selevel ini sendirian mungkin. Agak terlalu berlebihan, tapi sang master tidak mendengarkan. Kapak perang es Karuk diisi dengan serangan kejam. Begitu bila mereka bersentuhan, pedang besarnya akan hancur. Mempertimbangkan informasi ini, Kaiser menghindari benturan langsung. Dengan pertunjukan penguasaan pedang yang menakutkan. Kirk terpana dan bingung. Karena dia tidak bisa menyelesaikan pertarungan dengan 1 pukulan. Demikian pula, Jihad tercengang sesaat. Sebelum kapak perang bisa menghancurkan senjatanya. Kaiser bermain dengan sudut pedang besarnya. Dan menghindari kehilangan peralatan berharga. Dia mengangkat kepalanya. Dan memberikan tatapan mengejek pada goblin raksasa itu. Sangat efektif. Karuk mengangkat kapak di atas kepalanya. Bersemangat untuk ronde 2 dalam jarak yang lebih dekat. Kaiser menyapu semua momentum dari senjata dingin goblin itu. Mereka terus berkelahi. Tanpa menggunakan gerak kaki dan pergerakan yang mewah. Mereka hanya berdiri diam dan saling membombardir. Pukulan demi pukulan, Jihad belum pernah melihat yang seperti ini. Dalam keberadaannya selama 100 tahun. Kaiser tidak terpotong-potong atau terhempas. Berkat penggunaan pukulan baliknya yang sempurna, dia dengan mudah melenyapkan setiap serangan sebelum mereka bisa menyebabkan bahaya. Dengan keterampilan murni seperti yang mungkin kau tahu.
Menangkis serangan adalah langkah kuat namun berisiko. Jika waktunya sedikit saja meleset, itu akan gagal. Ini adalah salah satu dari sedikit keterampilan bertahan yang dapat digunakan seorang pendekar pedang. Kebanyakan pemain menggunakannya untuk menekan mob normal yang mudah ditebak. Jika kondisinya tepat dan penggunanya cukup terampil, sebuah tangkisan sederhana dapat menetralkan keterampilan legendaris. Karena tingkat keberhasilannya yang sangat rendah dan kompleksitas penggunaannya, hampir tidak ada pendekar pedang yang menggunakannya dalam pertarungan nyata. Kaiser beruntung mendapatkan keterampilan berisiko tinggi dan imbalan tinggi ini dari undian gacha tingkat rendah. Begitu waktu tunggu untuk Ruthless Strike selesai, Karuk mengirimkan ayunan mengubah permainannya yang lain kali ini. Kaiser membiarkan bos lapangan itu hanya mengenai tanah, dan seketika berpindah di belakang goblin bodoh itu. Pada saat Karuk merasakan kedatangannya dari samping, Kaiser sudah merayakan dengan senyum sombong. Jihad menyaksikan tuannya dengan mudah menebas bos, yang seharusnya membutuhkan banyak pemain untuk diburu. Berhasil dalam sebuah prestasi penghancuran mutlak. Ayunan bulan sabit penuh memenggal kepala bruta besar itu. Bos lapangan tersembunyi, Goblin Great Warrior Karuk, telah dikalahkan. Kaiser menyelesaikan ujian sang prajurit besar, dan pencapaian itu dicatat dalam log petualangannya. Dia dihadiahi 200 emas, sejumlah besar EXP, dan 2 tiket undian keterampilan menengah. Kaiser sama sekali tidak peduli dengan hadiah lainnya. Matanya langsung tertarik pada tiket gacha. Dia merayakannya seperti manusia gua yang baru saja menemukan api setiap kali dia menyaksikan gurunya melakukan tarian manusia gua itu. Jihad tidak bisa menahan rasa malunya. Ketika pria ini sedang bertarung, dia bertingkah seperti iblis, membantai semua yang menghalangi jalannya. Tapi begitu tiba waktunya untuk menggambar kartu, dia berubah menjadi bajingan terbodoh yang pernah dilihat dunia. Begitulah kehidupan seorang pecandu judi. Dia segera menarik tiket dan menekan tombol gunakan. Dalam waktu singkat, dopamin membanjiri pikirannya saat segudang kemungkinan keterampilan terbentang di depan matanya. Kartu pertama memberinya keterampilan seni bela diri langka. Tendangan naga naik. Yang kedua menarik keterampilan langka dari kelas buffer. Disebut menyerang. Keterampilan buffer ini sangat hebat. Menyerang adalah keterampilan inti untuk buffer. Durasi 40 detik dan cooldown 40 detik. Memberikan uptime 100% untuk serangan fisik plus 40. Ini praktis mengubah pedang normal dengan level yang sama menjadi sesuatu yang menghantam seperti pedang besar. Tanpa kerugian, dia benar-benar mendapatkan jackpot hari ini. Keterampilan ini cocok sekali dengannya sampai dia bisa menangis. DPS yang bisa meng-buff dirinya sendiri adalah mimpi basah. Untuk bermain solo, tendangan naga naik hanyalah pelengkap. Dia selalu ingin mendapatkan keterampilan itu. Hanya karena fakta sederhana bahwa itu terlihat sangat keren. Selain itu, bos lapangan tersembunyi menjatuhkan atas kulit merah Karak dan bawa kulit merah, keduanya pakaian kelas hero. Dia bahkan mendapatkan bau kulit merah dan biru plus langka Karok dan cincin esensi Karok, aksesori kelas hero. Kaiser akhirnya bisa lulus dari set goblin sialan itu. Untuk peningkatan yang signifikan, dia melengkapi set prajurit besar merah dan biru milik Karok. Opsi set ini mencakup peningkatan 10% pada jangkauan serangan slam, peningkatan 6,5% pada kerusakan jarak dekat, dan tambahan 4 pada semua statistik. Mengenakan set lengkap dengan 2 warna pasti merupakan peningkatan estetika. Jihad memberikan pujian pada tuannya dan mengakui bahwa Kaiser terkadang bisa sangat menakutkan. Dia mengambil ketakutan pelayannya sebagai pujian lagi. Terkadang dia sendiri takut dengan betapa provokatifnya dirinya melihat Kaiser berendam dalam kemuliaan egonya. Jihad mengabaikan segala kemungkinan untuk memiliki percakapan nyata dengan pria itu. Kebanggaannya terganggu oleh pemberitahuan bahwa loyalitas goblin kecil itu telah berkurang 1 poin. Mengetahui bahwa si brengsek kecil itu baru saja menghinanya secara bawah sadar, Kaiser mengacungkan pedang brengseknya ke arah si kecil itu dan mengingatkan Jihad untuk tidak melangkah keluar jalur. Jika dia ingin terus hidup, untungnya ketakutan adalah pendorong loyalitas yang sangat efektif. Bagi Jihad, dengan tujuannya tercapai, tidak ada lagi yang bisa dilakukan di hutan yang menyedihkan ini. Saatnya pergi. Meskipun dia baru saja membunuh bos lapangan tersembunyi, tuan peringkat 1 masih gatal untuk berburu karung jarahan lainnya. Dia sudah mendapat 1. Mungkin juga melanjutkan rentetan pembunuhan. Tetapi untuk pindah ke kota berikutnya, Kaiser harus melewati ujian benua terlebih dahulu. Kebetulan,
Ujiannya adalah perburuan bos lapangan. Mengalahkan Ratu Laba-Laba Eliza dan mencapai level 24. Yang disebut Ratu Laba-Laba ini muncul di hutan barat. Seperti semua bos lapangan lainnya, pintu masuk ke sarangnya saat ini terus dipenuhi pemain yang mencoba peruntungan mereka. Sudah cukup banyak orang berkumpul untuk spawn berikutnya dalam sekitar 10 menit. Mereka mendengar titik spawn terakhir ada di jaring timur. Ada kemungkinan sang ratu akan mengulang pola yang sama. Tidak ada yang tahu pasti. Bos bisa muncul dari barat atau utara, siapa yang tahu? Tepat sebelum pertarungan untuk sang ratu, Kaiser tiba di sarang yang tertutup jaring. Dia bertanya pada goblin botaknya. Apakah dia tahu titik spawn spesifik yang dia sebut sang ratu laba-laba? Monster generasi baru, jadi dia tidak terlalu mengenalnya dengan baik. Kaiser sedikit kecewa. Dia pikir si kecil itu tahu hutan ini luar dalam. Pada akhirnya, Kaiser terjebak dalam permainan tebak-tebakan yang sama seperti pemain lain. Dimanapun dia mungkin muncul, dia selalu bisa menggunakan backstep untuk menutup jarak. Untungnya, sifat Slayer-nya aktif dan memberinya keuntungan tidak adil dibandingkan orang lain. Sifat itu sebenarnya mengungkapkan titik spawn sang ratu laba-laba. Eliza, di pikirannya, itu adalah kejutan yang menyenangkan. Tapi juga sedikit aneh, sepengetahuannya. Dia tidak mendapatkan gelar Slayer untuk monster tipe laba-laba. Mungkinkah Slayer berlaku untuk bos yang belum dia bunuh? Jika itu aktif untuk semua jenis monster boss, maka sifat itu pasti sangat luar biasa rusak. Dia perlu mengujinya beberapa kali lagi. Di masa depan, satu-satunya hal yang penting sekarang adalah bos lapangan yang akan dia sembelih. Saat ini, peralatannya dirancang khusus untuk memonopoli sebanyak mungkin bos lapangan. Setelah timer spawn 10 menit habis, Kaiser menghilang, meninggalkan pemain lain jauh di belakang. Dia memindahkan dirinya langsung di belakang truk sampah berbulu Spider Queen. Eliza, tanpa pemain lain di sekitar gua gelap. Bawah tanah itu, dia punya banyak ruang untuk beraksi. Kombinasi sifat Slayer-nya dan backstep terlalu efektif. Jihad ikut terpindahkan bersamanya. Si kecil ini terus terpukau oleh semua trik majikannya. Berdiri di depan Ratu Laba-Laba Eliza, yang baru saja menyadari kehadirannya. Dia terkejut dengan ukuran besar bos lapangan ini. Laba-laba raksasa itu meneriakkan namanya seperti Pokemon. Sambil menyerang pemain tunggal itu, merasakan lawannya, Kaiser melesat mundur menghindar. Begitu ada jarak cukup, dia menggunakan backstep dan lenyap di udara. Ratu Laba-Laba sedikit terlambat, berbalik untuk membela diri. Kaiser baru saja menemukan partner latihan sempurna untuk tendangan naga. Naik barunya, kerusakan ditingkatkan efek set option-nya. Menambah 6% kerusakan. Yang lebih penting, dia benar, itu terlihat keren sekali. Dia memberikan kerusakan yang sangat besar, hingga membuat semua mata Eliza menangis kesakitan. Berikan orang ini penutup mata dan panggil dia Lee Sin. Tendangan tunggal itu memberikan kerusakan setara skill ultimate, membuat Spider Queen terlempar melintasi gua dan jatuh tertelungkup ke tanah. Tak mau berhenti, Kaiser menghunus pedang bastardnya dan melesat maju. Eliza telah menerima cukup banyak kerusakan, dan dia kesulitan untuk pulih. Terlumpuhkan karena luka awal. Dia hanya berdiri di sana saat Kaiser mengirisnya menjadi potongan-potongan, seperti daging segar tanpa pemberitahuan pembunuhan. Dia tidak menghentikan serangan sepihak itu. Meningkatkan kecepatannya ke level lain, Kaiser menggunakan keterampilan pukulannya untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Dalam jumlah yang konyol, peningkatan kekuatan itu terasa nyata. Kehadirannya terasa lebih berat dan mengancam. Setiap jejak amarah Ratu Laba-Laba diubah menjadi ketakutan saat dia merasakan energi yang familiar bangkit di dalam dirinya. Sang penyerang, Kaiser, memanggil konstruksi naga yang lebih besar dan ganas lagi. Dengan aktivasi tendangan naga naik, dia menghantamkan kakinya ke kepala sang ratu untuk mengubah otak monster raksasa itu menjadi bubur. Eliza memuntahkan cairan empedu yang menjijikkan saat semua harapan untuk bertahan hidup menguap. Kekuatan di balik kakinya mengguncang tanah dan sistem gua secara keseluruhan. Jihad bersembunyi di balik batu dari jarak yang aman. Dia merasa kasihan pada monster-monster yang ditemui tuannya hari ini. Di ambang kematiannya, Ratu Laba-Laba menatap Kaiser dengan mata memohon. Dia mulai kesal dengan panggilan berulang-ulang sang laba-laba terhadap nama Eliza seperti rekaman rusak. Sekarang pertarungan itu pada dasarnya sudah berakhir. Kecenderungan sadisnya mengambil alih.
Dia menyimpan senjatanya untuk melakukan beberapa pukulan telanjang. Kamu mungkin tidak mengerti bahasa manusia. Tapi Ratu Laba-Laba bisa merasakan bahwa dia akan menghadapi dunia yang menyakitkan. Jihad mendengarkan suara kepalan tangan telanjang. Menghantam daging monster, kekejaman tuannya memberinya PTSD. Dia bukan orang asing dipukuli oleh tangan-tangan itu. Tangan Kaiser melancarkan belasan pukulan per detik. Secara bertahap mengikis HP Laba-Laba. Mendengar dia terus-menerus menjeritkan nama Eliza. Ingatan Jihad teringat, dia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Setelah menyadari, dia berlari ke medan pertempuran. Dan dengan gugup meminta tuannya untuk menghentikan pukulan. Dia mempertaruhkan diri untuk dikenai amarah Kaiser. Dan memohon pria itu untuk menghentikan pukulan. Kaiser bukan monster tanpa hati. Dia mendengar panggilan goblinnya dan minggir. Jihad berlari ke Eliza dengan mata berkaca-kaca. Saat dia mencoba membuatnya membuka mata dengan sisa kekuatan. Untuk menatap goblin kecil itu. Sang Ratu Laba-Laba kesulitan mengenali Jihad. Dia menarik jubahnya untuk menunjukkan kepalanya yang botak. Untuk membuatnya ingat, segera setelah dia mengenali siapa di depannya. Air mata kelegaan membanjiri laba-laba raksasa itu, kedua bos ini. Memiliki sejarah yang bermula dari 150 tahun yang lalu. Dia hanyalah anak laba-laba yang lucu dan mungil saat itu. Dia selalu memiliki kebiasaan menyebut namanya, Lisa. Jihad belum pernah melihat spesies laba-laba yang sesuai dengan deskripsinya sebelumnya. Secara tiba-tiba, dia meminta laba-laba itu untuk ikut dalam perjalanannya. Dan dia dengan senang hati menyetujui, Lisa telah ada untuknya. Melalui malam-malam tanpa henti belajar dan bereksperimen. Dia merasa suara Lisa agak biasa. Jadi dia menambahkan huruf E di awal namanya. Eliza sangat senang menerima nama baru itu. Dari teman goblin barunya. Awalnya dia kesulitan mengucapkan nama lengkapnya. Tapi Jihad memilih terus memanggilnya Eliza sejak saat itu. Suatu hari dia harus pergi ke tempat yang tak cocok untuk laba-laba kecil tak berdaya. Tempat itu berbahaya baginya. Apalagi untuk teman kecilnya. Sebelum pergi dia berjanji akan segera kembali. Dia dengan sabar menunggu temannya. Tak pernah bergerak dari tempat dia ditinggalkan. Eliza berdiam tak bergerak entah berapa lama tapi temannya tak kunjung kembali. Hari-hari berlalu dan bulan memudar. Dari matahari terbit hingga bulan terbenam dia bertahan setahun berlalu dan dia menunggu. 1 dekade berlalu dan dia menunggu 100 tahun melintas dan dia masih menunggu. Eliza terus menunggu hari yang takkan pernah tiba. Janji yang takkan pernah terpenuhi kabin yang dulu dia sebut rumah. Akhirnya rapuh dimakan waktu. Akhirnya roboh dan Eliza kecil terpaksa pergi menuju hutan barat. Setelah lebih dari seabad tak melakukan apa-apa selain menunggu. Dia menguatkan tekad dan berangkat ke tempat di mana pertama kali bertemu temannya. Dia terus mengulang nama yang diberikan Jihad padanya. Agar tak pernah lupa 150 tahun kemudian. Jihad dan Eliza kecil akhirnya bersatu kembali ukuran mereka terbalik. Tapi perasaan dan kenangan tetap sama. Setelah mendengar kisah latar belakang goblin itu, yang Kaiser dengar hanyalah bahwa Jihad adalah sampah. Yang meninggalkan Eliza si goblin botak. Itu mengangkat kepala memandang tuannya sejenak. Lalu terus menangis untuk teman lama yang hilang. Reuni ini menimbulkan satu pertanyaan sederhana. Jihad menghilang bukan cuma 1 atau 2 tahun. Dia absen selama 1,5 abad. Mengapa begitu? Jihad sungguh tak bisa menyebutkan alasannya. Saat ini, itu di luar kemampuannya untuk dibagikan. Kaiser tak terlalu senang dengan respons samarnya. Namun, yang bisa dilakukan goblin kecil itu hanyalah meminta maaf. Karena tak bisa membocorkan beberapa rahasia, melihat kesungguhan Jihad. Sang majikan tak mendesaknya lebih jauh. Kini setelah mendengar kisah menyedihkan Ratu Laba-Laba, Kaiser tak tahu bagaimana harus melanjutkan. Tugas kelulusannya adalah membunuh Eliza. Dia tak bisa begitu saja melewatkan misi wajib. Dan menunda kemajuannya. Untungnya, sepertinya Eliza punya cara untuk membantu. Dia dengan bersemangat menyampaikan yang dia ketahui kepada Jihad. Dalam bahasa monster, mendengar rencananya, Jihad menolak untuk mempertimbangkan ide itu. Kaiser ingin tahu apa yang sedang dibicarakan keduanya. Dan Jihad dengan enggan menerjemahkannya. Intinya, Ratu Laba-Laba memberitahu Jihad bahwa manusia itu sebaiknya menusuknya saja. Video berakhir di sini. Jangan lupa subscribe channel dan dukung Manwakuy dengan bergabung sebagai member channel ya. Terima kasih dan sampai jumpa.